Bab 451. Dan di tikungan ketiga, Porsche telah menunjukkan fenomena anti-super. Namun, tepat ketika fenomena ini kembali terjadi di Porsche, Lamborghini di satu sisi tiba-tiba mulai menghampiri Porsche. Kau tahu, ini tebing. Mustahil. Su Xiao hanya bisa pasrah menyalip. Namun, aksi Zhang Xuang telah menarik perhatian orang-orang yang menonton di layar lebar di kaki gunung. Di antara mereka, beberapa saudara dari keluarga Ye juga berkeringat dingin demi adegan menegangkan itu. Untungnya tidak ada bahaya, tetapi jika hal semacam ini membuat jantung berdebar kencang, itu mungkin akan membuat orang takut setengah mati. Sepertinya mereka masih meremehkanku. Aku akan membuat mereka tidak mengerti apa arti kekuatan yang sebenarnya sekarang. Ye Tian, aku terus menyerangku, meskipun mereka masih menyerangku seperti yang baru saja mereka lakukan. Ingat, kali ini kita berada di garis dalam, jika mereka berani terus menghalangi, mereka akan menghajarku dengan keras. Aku tidak percaya mereka sama sekali tidak takut mati. Bagaimanapun, kita punya keuntungan di tikungan ini. Sekarang mari kita lihat apakah mereka berani bermain lebih besar, kata Su kepada Ye Tian sambil tersenyum. Baik, Bos Su. Ye Tian berkata kepada Su sambil tersenyum, lalu mulai menginjak pedal gas lagi. Apa yang mereka lakukan? Berani-beraninya ngebut di lingkungan seperti ini. Apa mereka benar-benar gila? Apa mereka tidak takut mati? Namong Ao melihat perubahan di kaca spion dan berteriak. Namun, ketika Namong Ao berteriak, Zhang Xuang sama sekali tidak menanggapinya. Karena saat ini, Zhang Xuang sedang memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini, dan tidak punya waktu untuk mengurusi sampah di sekitarnya. Selain berteriak, Zhang Xuang tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Namong Ao. Sekalipun bisa diam, seburuk apapun penampilan Namong Ao, Zhang Xuang tetap tidak berani bereaksi. Siapa yang membiarkan orang lain memiliki keluarga yang kuat? Meski begitu, keluarga Namong Ao adalah eksistensi yang tak bisa ia ganggu. Sayangnya, Ye Tian tidak memberi Zhang Xuang banyak waktu untuk menghadapinya. Saat ini, Ye Tian sudah berada di atas mobil, dan ia tidak takut mobilnya akan rusak karena latihannya sendiri. Menghadapi mobil Namong Ao sungguh menyebalkan. Hal ini membuat Nan Gong Ao ketakutan. Seharusnya ia tahu bahwa tebing itu ada di depannya. Ye Tian, kau sakit. Apa kau tidak tahu kau akan mati seperti ini? Nan Gong Ao tak tahan lagi. Ia berteriak pada Ye Tian. Haha, kenapa, Tuan Muda Namong kita takut? Kalau takut, minggir saja, atau aku harus terus melaju. Setelah itu, Ye Tian sengaja menginjak pedal gas lagi. Melihat mobil Ye Tian mendekat lagi, Namong Ao ketakutan. Ayo, percepat. Tak berdaya, Namong Ao hanya bisa berteriak pada Zhang Xuang. Tidak mungkin, meskipun Zhang Xuang tahu batas kecepatan yang bisa ia kendalikan hampir seperti ini, karena Namong Ao sudah membuka mulutnya. Maka aku hanya bisa bertaruh. Lagi pula, aku hanya bekerja untuk Namong Ao. Jadi sekarang setelah Namong Ao berbicara, Zhang Xuang tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Kecepatannya memang sudah ditingkatkan, tetapi masalahnya adalah kendalinya tidak bisa mengimbangi. Bukan berarti kecepatan Zhang Xuang baru saja ditingkatkan. Tepat saat ia berbelok, mereka mengalami kejadian yang menegangkan. Karena kecepatannya terlalu tinggi, separuh roda belakang mobil Zhang Xuang sudah mencapai tepi tebing. Kau tahu, sekarang sudah hampir sampai di puncak gunung. Setelah situasi ini berakhir, mustahil untuk bertahan hidup. Pelan-pelan, Pak. Saya tidak mau mati. Bagaimana caranya menyetir? Apa Anda tidak tahu itu berbahaya? Apakah Anda benar-benar saudara Raja Nance? Saya rasa Anda tidak akan curang dengan mencari tanda ini. Sudah kubilang, kakek saya adalah tetua keluarga Namong. Jika terjadi sesuatu pada saya, keluarga Anda akan hancur, kata Namong Ao kepada Zhang Xuang. Namun, Namong Ao tidak menyadari bahwa ketika ia menyebut keluarga Zhang Xuang, mata Zhang Xuang berkilat aneh. Itu hanya kilatan. Ia sama sekali tidak diperhatikan oleh Namong Ao. Pada saat ini, Zhang Xuang tiba-tiba menginjak pedal gas. Kecepatan yang tadinya melambat kini bertambah cepat lagi. Bos Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lihat, dia sepertinya gila dan berani mengebut. Ye Tian berkata kepada Su sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Ikuti saja kecepatannya sekarang. Kecepatan kita lebih cepat dari mereka. Saya yakin kecepatan ini adalah batas Zhang Xuang, kata Su kepada Ye Tian sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan Bos Su. Aku percaya pada mata Bos Su, kata Ye Tian sambil tersenyum. Setelah itu, Ye Tian terus mengemudi, tak peduli seberapa banyak. Haha, baguslah. Aku hanya sedang terburu-buru, jadi aku mengatakan sesuatu yang berat. Jangan khawatir.
Melihat jarak di antara kedua mobil, Namo Mao berkata dengan gembira kepada Zhang Xuang. Tapi tadi, bagaimana Zhang Xuang bisa lupa begitu saja? Tetapi Zhang Xuang juga tahu bahwa jika dia menunjukkannya, itu tidak akan berpengaruh apapun, jadi dia hanya bisa menahannya dalam diam. Hanya saja tikungan tajam itu belum berakhir. Memasuki sepertiga tikungan tajam, Su tertawa terbahak-bahak, mobil mereka mulai mengejar lagi. Kali ini, Zhang Xuang tidak punya cara untuk melepaskan diri dari Su dan menertawakan mereka. Namun, Zhang Xuang tidak menyerah dan terus bekerja keras. Sayang sekali mereka tidak punya kesempatan. Tepat saat mereka hendak berbelok, Su tersenyum dan menatap Ye Ye. Pada saat ini, Ye Tian tiba-tiba berakselerasi, dan kemudian dia berada di belakang Lamborghini. Sekarang Lamborghini berhenti dan kepalanya terbentur lengan gunung. Ini bukan cahaya pada saat itu. Anda tahu, kecepatan Lamborghini sama sekali tidak lambat. Hanya saja Ye Tian tidak menggunakan banyak energi untuk mengendarai mobil, sehingga mereka pulih dalam waktu singkat. Hanya saja waktu yang mereka tunda ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan. Karena saat ini, Ye Tian telah mengemudi melewati mereka, dan tidak berhenti sama sekali, hanya mengemudi menuju akhir. Cepat, cepat. Sialan, kalau berani nembak aku bakal balas dendam. Teriak Nan Gongao pada Zhang Xuang. Setelah mendengar perkataan Nan Gongao, meskipun Zhang Xuang ingin mengatakan bahwa mustahil ada kesempatan, sebagai pembalap, ia harus menyelesaikan balapan. Zhang Xuang pun tak berkata apa-apa, terus melaju dan mengejar Su Xiao dan yang lainnya. Takdirnya memang mengecewakan mereka, karena kali ini Su Xiao sudah sampai di garis finish. Haha, Bos Su, kau hebat sekali. Harus kuakui kau sangat tampan saat kau menyuruhku mengemudi. Kalau aku perempuan, aku pasti akan menikahimu, kata Ye Tian sambil tersenyum. Yah, kurasa tidak. Kalau kau perempuan, aku pasti akan kehilangan selera makan. Betapa besar dendam kita. Kau harus membalas dendam dengan cara seperti itu, kata Su kepada Ye Tian sambil tersenyum. Setelah mendengar perkataan Su Xiao, Ye Tian dan Su Xiao saling berpandangan dan tertawa. Hingga saat itu, Lamborghini Zhang Xuang datang perlahan. Begitu mobil berhenti, Namo Mao turun dari mobil dan berteriak kepada Su Xiao dan yang lainnya. Ye Tian, kau ingin membunuhku, kan? Kukatakan padamu, kau harus memberiku penjelasan, kalau tidak, aku hanya bisa membawamu satu orang untuk mundur dari sini. Teriak Namo Mao kepada Ye Tian. Hehe, kenapa kau tidak bisa kalah? Kalau kau tidak bisa kalah, katakan saja padaku. Jangan beri aku alasan-alasan malas seperti itu. Saat balapan, tidak pernah ada ketentuan bahwa kau tidak boleh menabrak mobil di depanmu. Jika kamu selalu terjebak di depanku, maka aku akan bermain denganmu. Selain itu, bukan berarti Ye Tian meremehkanmu. Jika orang lain di keluargamu, atau bahkan keluargamu, mengatakan itu, aku mungkin akan mempertimbangkan apakah aku layak menjadi lawanmu. Tapi kau tak perlu memikirkannya. Ayo, aku bisa memberimu 3 jurus dulu. Bagaimana? Berani, kata Ye Tian kepada Namo Mao. Lagi pula, keluarga Ye dan keluarga Namong telah berhubungan selama bertahun-tahun. Meskipun ada konflik yang terus-menerus antara generasi muda, tidak ada konflik antara generasi tua. Jadi, tidak mudah bagi Ye Tian untuk bertindak terlalu jauh. Kalau tidak, keluarga Ye dan keluarga Namong akan benar-benar membuat masalah saat itu, yang tentu saja bukan hal yang menyenangkan. Bagus sekali, Ye Tian, hari ini adalah hari kebanggaan keluargaku di keluargaku, aku tidak menyangka kau akan menemukan orang yang begitu hebat. Tapi masalah di antara kita belum selesai. Jangan beri aku kesempatan, atau aku akan membalasnya lain kali, kata Namo Mao, siap berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, kita belum selesai. Kalau kau ingat baik-baik, kita belum selesai bertaruh. Su berkata kepada Namo Mao sambil tersenyum. Orang lain mungkin takut pada keluarga Namong dan mengkhawatirkan perasaan mereka. Tapi Su Xiao tidak takut. Sekarang keluarga-keluarga ini lebih banyak kutu daripada gatal. Lagi pula, aku telah menyinggung Super Big Mac dunia, dan aku tidak peduli dengan banyak orang lain. Lagi pula, keluarga Namong sebagian besar terlibat dalam politik dan tidak memiliki hubungan dengan diri mereka sendiri. Jangan khawatir. Keluarga Namong kita selalu mengatakan bahwa satu adalah satu. Karena aku kalah, maka aku akan mengaku kalah, tetapi lebih baik kau tidak jatuh ke tanganku, atau kau akan menyesalinya. Kata Namo Mao sambil menyeringai pada Su. Menurut pendapat Namo Mao, Su Xiao seharusnya yang mengejar Ye Xuan. Itulah mengapa dia begitu setia. Tapi Namo Mao belum pernah bertemu Su Xiao sama sekali, jadi bisa dipastikan Su Xiao berasal dari keluarga besar. Lagi pula, sepertinya tidak ada keluarga Su di seluruh ibu kota.
Jadi dalam hati Namo Mao, dia sudah merencanakan bagaimana membalas dendam pada Su Xiao. Bab 452. Hanya saja, ini bukan lagi urusan Su Xiao. Su Xiao dan Ye Tian kembali ke titik awal. Namun, ketika Ye Tian kembali, Ye Tian disukai banyak gadis. Lagi pula, penampilan Ye Tian barusan tidak terlalu bagus, dan wajar saja jika banyak orang menyukainya. Bersama Su Xiao, kopilot yang duduk di samping juga menjadi pusat perhatian. Namun, pemandangan seperti itu jelas tidak cocok untuk Su Xiao, jadi Su Xiao melarikan diri. Berbeda dengan perlakuan Ye Tian, kepulangan Namo Mao pada dasarnya diabaikan. Jika bukan karena beberapa pria yang pernah menyanjungnya, mungkin wajah Namo Mao akan lebih buruk. Namun, Namo Mao tetap bersungguh-sungguh. Ketika dia datang ke sini, dia memang mendapatkan permintaan maaf di depan Ye Xuan. Hanya saja raut wajahnya yang tidak yakin. Sekilas, bisa dilihat bahwa Namo Mao tidak yakin. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan saat ini. Setelah Namo Mao pergi, Ye Yu juga mengepung Su Xiao. Kakak Su, aku tidak menyangka kau begitu hebat. Tolong ajari aku caranya kapan saja. Sebenarnya, aku juga sangat tertarik dengan balap drag. Ini hanya soal identitas. Aku tidak bisa melakukan apapun seperti Xiao Tian. Tapi itu tidak menghentikanku untuk belajar, kan, kata Ye Yu kepada Su sambil tersenyum. Haha, oke, kita bicara nanti kalau ada waktu. Tapi kuharap kau tidak meremehkan kemampuanku, kata Su kepada Ye Yu sambil tersenyum. Haha, Bos Su, tadi keren sekali. Kau tidak tahu kekaguman di mata orang-orang itu. Kalau bukan karena duel antara Raja Kereta Perang Utara dan Selatan malam ini, aku jamin gadis-gadis itu bisa kubawa pergi selama yang kuinginkan. Petik 2. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa, terima kasih, Bos Su, tapi kau berlari terlalu cepat, kalau tidak. Ye Tian tersenyum pada Su dan berkata, ah. Pada saat ini, Ye Tian tiba-tiba berteriak. Ye Xuan memegang telinga Ye Tian dengan satu tangan. Yah, kamu masih muda, tapi ide-idemu banyak yang buruk. Kamu belajar dari siapa? Sepertinya disiplinmu terlalu rendah, jadi tanpa sadar kamu sudah belajar dengan buruk. Ye Xuan menarik telinga Ye Tian dan berkata, Yah, Xiao Xuan, ada begitu banyak orang di sini, dan Xiao Tian baru saja mendapat nilai bagus. Ayo kita selamatkan Xiao Tian. Ye Yu berkata kepada Ye Xuan. Baiklah, aku akan mendengarkan kakak Yu. Aku tidak peduli padamu saat ini, tapi sebaiknya kau memberiku penjelasan nanti, kata Ye Xuan kepada Ye Tian. Setelah mendengarkan Ye Xuan, Ye Tian menatap Ye Yu dan yang lainnya dengan wajah getir. Namun, Ye Yu memalingkan muka dan sama sekali tidak menatap Ye Tian. Tepat ketika mereka menunggu dimulainya apa yang disebut pertempuran antara selatan dan utara, Zhang Xuang, yang baru saja mengendarai Lamborghini, datang bersama seorang pria. Pria ini tidak terlihat terlalu tua. Usianya kira-kira sama dengan Zhang Xuang. Seharusnya sekitar 25 tahun. Halo, Anda Tuan Su Xiao. Saya baru saja melihat penampilan Anda. Anda sangat kuat. Sekarang saya ingin memperkenalkan keluarga saya, Chu Fanfan. Anda mungkin tidak tahu namanya. Mereka biasanya memanggil saya Nan Chewang. Chu berkata dengan nada istimewa. Meskipun kata-kata Chu Fanfan menimbulkan sensasi yang tak tertahankan, Su tetap tersenyum dan memberi isyarat kepada Chu Fanfan untuk melanjutkan. Baru saja, saya melihat komandan Anda. Meskipun Anda tidak melakukannya secara langsung, saya rasa saya tidak sebaik Anda jika Anda menjadi komandan sendirian. Hari ini cuma pertandingan biasa. Aku tidak tahu apakah kau tertarik. Aku ingin sekali bertanding dengan ahli sepertimu. Dengan tulus aku mengundangmu untuk bergabung denganku. Kata Chu Fanfan sambil tersenyum kepada Su. Kau mau menyelamatkan muka muridmu. Sayang sekali. Ding, misi garis lurus mengalahkan Raja Kereta Perang Utara dan Selatan dan menjadi Raja Kereta Perang Tiongkok. Hadiah tugas, hadiah 5.000 poin pengetahuan setelah menyelesaikan tugas. Misi gagal. Kehilangan 10.000 poin pengetahuan. Ketika Su Xiao hendak menolak, suara sistem terngiang di benaknya. Nah, karena kau sudah bilang begitu, aku juga jadi penasaran. Kita bisa mencobanya. Su Xiao berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menunggumu dari awal. Chu Fanfan berkata kepada Su sambil tersenyum, lalu Chu Fanfan berbalik dan pergi. Lagi pula, Chu Fanfan masih perlu melihat mobilnya menunggu balapan. Meskipun mobil tersebut sudah familiar dengan mobilnya sendiri, sebagai pembalap profesional, Chu yang luar biasa mengembangkan kebiasaan memeriksa mobil sebelum setiap balapan. Lagi pula, bagi orang yang bermain dengan mobil, hidup mereka selalu terikat dengan mobil. Jika ada masalah pada mobil yang belum teratasi, bisa jadi nyawa melayang.
Setelah melihat Chu yang luar biasa pergi, Su Xiao pun datang ke tim Super Running BMW-nya. Lagi pula, balapan akan segera dimulai. Dengan pengetahuan yang diberikan oleh sistem, Su Xiao tentu saja harus memeriksa mobilnya. Begitu Su Xiao naik bus, beberapa orang dari keluarga Ye berkumpul. Bos Su, apakah Anda benar-benar ingin ikut serta dalam kompetisi? Anda tahu, dua orang dalam perlombaan ini memiliki kereta perang Raja Utara dan Selatan. Persaingannya akan sengit. Bukannya aku tidak percaya pada kekuatanmu, hanya saja persaingannya tidak begitu ketat. Ye Tian berkata kepada Su sambil tersenyum. Hanya dengan perintah Su Xiao, Ye Tian secara alami tahu kekuatan Su Xiao. Namun, aku belum melihat gerakan Su Xiao yang sebenarnya, dan dengan nama kereta perang Raja Utara dan Selatan, Ye Tian jelas tahu bahwa alasan Chu Fanfan melakukan ini hanyalah untuk mencari muka bagi muridnya, jadi Ye Tian bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Karena merekalah yang disebut Raja Kereta Perang, aku memutuskan untuk ikut serta dalam kompetisi. Lagi pula, setiap orang memiliki hasrat di hati mereka. Kurasa aku tidak bisa menandingi mereka berdua, jadi aku akan mencobanya. Kalau kalian semua mau membujukku untuk menyerah, aku juga perlu membujuk kalian, kata Su kepada kerumunan sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, kami tidak akan bicara lagi. Kami hanya berharap kakak Su bisa mengisi bahan bakar dengan baik nanti. Ingat, keselamatan adalah yang utama, kata Ye Yu kepada Su sambil tersenyum. Setelah itu, Ye Yu mengeluarkan kunci dan menyerahkannya kepada Su Xiao. Kakak Su, sebaiknya kau pakai mobilku. Meskipun mungkin tidak cocok dengan mobil mereka, seharusnya lebih baik daripada BMW ini. Ye Yu mengeluarkan kunci mobilnya dan berkata kepada Su sambil tersenyum. Lagi pula, BMW ini belum dimodifikasi, jadi masih ada celah antara BMW ini dan mobil-mobil sport yang sudah sering ikut kompetisi. Tidak apa-apa. Aku akan mengendarainya. Lagi pula, aku sudah terbiasa dengannya saat pulang. Kalau kau ganti mobil sekarang, kau harus beradaptasi lagi nanti. Waktunya sudah habis, dan jalannya juga tidak terlalu lurus, jadi persyaratan untuk kecepatan tinggi mobil ini tidak terlalu tinggi. Jadi, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku memutuskan untuk menggunakan BMW-ku, kata Su kepada Ye Yu sambil tersenyum. Baiklah, karena kakak Su sudah mengatakannya, aku tidak akan memaksanya lagi. Semoga kakak Su sukses. Haha, oke, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kali ini aku berhasil bersaing dengan kereta perang yang disebut-sebut sebagai Raja Selatan dan Utara. Sebenarnya, aku sangat gugup. Aku akan berusaha sebaik mungkin dan memberikan 200% perhatianku. Ngomong-ngomong, ini 200 juta yang baru saja kuambil. Kalau kau punya taruhan, tolong bantu aku menahan diri. Su Xiao mengeluarkan sebuah kartu dan memberikannya kepada Ye Tian. Oke, tidak masalah. Jangan khawatir, Bos Su. Serahkan saja padaku. Ngomong-ngomong, Bos Su, bisakah kau diam-diam memberiku informasi? Berapa peluang menangmu kali ini? Aku akan membiarkan adikku mengikutimu dan memenangkan uang saku, kata Ye Tian sambil tersenyum kepada Su Xiaowei. Haha, aku tidak tahu apakah kau menanyakan ini padaku. Lagi pula, aku belum melihat kekuatan mereka. Tapi aku yakin dengan kekuatanku sendiri, setidaknya setengah dari kemungkinannya. Su Xiaowei berpikir sejenak dan berkata, Oh, kau baru saja menang satu. Itu ekormu. Kali ini aku akan melihat seperti apa penampilanmu saat kau kalah. Namong Hao tidak tahu kapan dia akan kembali. Dan kata-kata Su Xiao juga terdengar olehnya, jadi dia membuka mulutnya dan berkata kepada Su Xiao. Namong Hao, apakah keluargamu mengajarimu cara menguping? Sepertinya pelajaran yang baru saja kuberikan padamu kurang mendalam. Aku tidak membiarkanmu menuliskan pelajaran itu, kata Ye Tian kepada Namong Hao. Begini, kekuatan Chu yang luar biasa jelas jauh lebih hebat daripada Zhang Xuang, jadi jangan berpikir Zhang Xuang tak terkalahkan di dunia. Entahlah. Yang paling mengerikan adalah orang seperti itu yang menatap langit dari dalam sumur. Sepertinya aku sempat melihat kekalahanmu, tapi aku tidak tahu apakah ada yang akan datang kepadamu jika mereka mengalahkanmu, kata Namong Hao lalu berbalik untuk pergi. Lagi pula, dengan kekuatan Su Xiao dan kelompoknya, hati Namong Hao masih sedikit mengerti. Namun, Namong Hao memang mengerikan. Saat itu, Su Xiao tertawa, kalau mereka melawan diri sendiri secara langsung, itu akan memalukan. Jadi setelah 2 kali diejek, Namong Hao tetap memilih untuk pergi. Bos Su, jangan marah. Mulut orang ini sangat beracun. Tapi kami optimis dengan Bos Su. Lagi pula, aku bisa melihat kinerja Bos Su dengan jelas. Aku percaya pada Bos Su. Aku akan selalu mendukungmu, kata Ye Tian kepada Su Xiao sambil tersenyum. Ya, kakak Su,
percayalah pada dirimu sendiri, dan kami akan mendukungmu. Ye Yu juga berdiri dan berkata saat ini. Adapun Ye Xuan, dia tidak berbicara, tetapi berdiri kokoh di belakang Su Xiao. Bab 453. Jangan khawatir, aku tidak terlalu peduli dengan apa yang dia katakan. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu di mana tempat pengisian bahan bakar. Waktu pertama kali ke sini, aku hanya melihat-lihat dan ternyata mobilnya kekurangan bahan bakar. Su tersenyum pada Ye Tian dan yang lainnya, lalu berkata, Bos Su, izinkan aku melakukan hal sekecil ini. Tapi aku punya permintaan kecil. Aku tidak tahu apakah kau bisa setuju dengan Bos Su. Ye Tian berkata kepada Su sambil tersenyum. Katakan apa yang bisa kau lakukan. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Su Xiao juga tidak banyak berpikir, dan berkata langsung kepada Ye Tian. Lagi pula, meskipun mereka berdua cepat akrab, Su Xiao bisa melihat bahwa Ye Tian memiliki temperamen yang baik. Dan dia juga cukup bugar, jadi Su Xiao bisa menyetujui apapun yang bisa dia lakukan. Sangat mudah. Bukankah kau akan ikut kompetisi nanti? Pendamping setiap mobil bisa seseorang. Aku ingin duduk dan melihatmu mengemudi. Ye Tian mengucapkan permintaannya. Yah, gampang. Karena kau menginginkannya. Tidak, aku sudah memutuskan posisi pilot pendamping dulu. Sebaiknya kau patuh menonton pertandingan. Su Xiao belum selesai bicara, tetapi Ye Xuan di samping membuka mulutnya. Kakak, kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak suka bermain mobil. Kau tidak mengerti kenapa kau datang ke sini. Lepaskan aku, kakak yang baik, kakak kesayanganku, kumohon. Ye Tian berkata kepada Ye Xuan. Tidak, kau lupa tugas yang diberikan Su Xiao padamu, padahal aku tidak suka bermain mobil. Setelah melihat operasimu, aku tiba-tiba tertarik, kan, kata Ye Xuan kepada Ye Tian. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xuan, wajah Ye Tian tampak seperti pare. Namun, Ye Tian juga tahu bahwa ia tidak bisa bersaing dengan kakaknya. Jadi aku hanya bisa menatap Su Xiao dan berharap dia bisa mengatakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sayangnya, ide Ye Tian belum terwujud. Meskipun Su Xiao melihat mata Ye Tian, ia tidak menanggapi. Jangan lihat aku. Kalian bisa memutuskan sendiri. Ngomong-ngomong, aku tidak punya persyaratan untuk orang yang duduk di kursi penumpangku, asalkan tidak memengaruhi persainganku, kata Sue sambil tersenyum. Setelah itu, Ye Tian secara alami kalah di tangan Ye Xuan, jadi posisi penumpang-penumpang secara alami menjadi milik Ye Xuan. Su Xiao tidak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, Ye Tian takut pada Ye Xuan, dan Su Xiao sudah lama melihatnya. Setelah itu, Su Xiao secara alami mengemudi ke pom bensin di bawah bimbingan Ye Tian. Namun, di sini, Su Xiao secara tak terduga juga melihat Chu yang luar biasa sedang mengisi bahan bakar. Melihat Su Xiao dari bawah mobil, mata Chu yang luar biasa memancarkan sedikit keterkejutan. Apakah kau akan balapan dengan mobil ini? Tapi aku harus memberitahumu sebelumnya. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Aku bisa memberimu waktu untuk bersiap dan kau bisa menggantinya. Tapi di awal permainan, kau tidak punya kesempatan. Lagi pula, kami tidak ingin kau kalah karena performa mobil ini. Chu Feifan berkata kepada Su sambil tersenyum. Chu Feifan sudah paham dengan mobil ini, dan wajar saja jika ia hanya melihat sekilas mobil ini tanpa modifikasi. Haha, terima kasih atas perhatianmu, tapi aku tidak membutuhkannya lagi. Lagi pula, aku tidak tahu apakah aku akan mempersiapkan mobil ini sekarang. Aku sudah mengendarai mobil ini 2 kali dan aku sudah terbiasa dengannya. Jika aku menggantinya dengan yang baru, akan lebih sulit untuk membiasakan diri lagi. Sebagai pembalap profesional, kurasa kau harus tahu bahwa terkadang mobil yang kau kenal lebih penting daripada mobil dengan performa yang lebih baik, kata Su Feifan sambil tersenyum. Baiklah, kau benar, jadi aku menghargai pilihanmu. Aku hanya perlu mengingatkanmu bahwa masih ada 15 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan aku harus memberitahumu bahwa kita harus berkendara 5 menit sebelumnya. Lagi pula, kita perlu memeriksa kondisi fisik kita sebelum pertandingan, kata Chu istimewa kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, aku akan tiba tepat waktu. Setelah mendengar kata-kata Chu istimewa, Su berkata kepadanya sambil tersenyum. Terlepas dari apakah Chu istimewa benar atau salah, setidaknya dari waktu kontak yang singkat ini, Chu istimewa ini adalah orang yang sangat lembut. Atau terlalu dalam untuk ditemukan oleh Su Xiao. Tapi bagaimanapun juga, Su Xiao tidak akan peduli, lagi pula, dalam pandangan Su Xiao, ia dan Chu istimewa adalah 2 orang yang benar-benar berbeda. Hanya akan ada satu pertemuan di antara mereka. Chu istimewa pergi, mengendarai Lamborghini yang telah dimodifikasinya untuk pergi. Namun, Su Xiao,
yang memiliki keterampilan mengemudi yang hebat, dapat langsung mengatakan dari suara mesin bahwa itu adalah mesin terbaik saat ini. Kecepatannya dapat mencapai lebih dari 350 km per jam, dan kecepatan tertingginya bahkan dapat mencapai sekitar 450 km per jam. Hanya dengan mendengar suara mobil, Su Xiao tahu bahwa lawannya kali ini tidak mudah. Meskipun batas kecepatan kedua BMW ini bisa mencapai 350 km per jam atau lebih, dibandingkan dengan dua mobil modifikasi profesional, kecepatannya masih sedikit lebih rendah. Namun, hal itu tidak membuat Su Xiao menyerah. Lagi pula, Su Xiao tidak percaya Chu Fanfan berani memacu mereka semua. Jadi, menurut Su Xiao, itu hanya tekanan, namun, ia bahkan tidak punya nyali untuk mengakhirinya. Setelah menambahkan minyak, Su Xiao dan Ye Tian kembali ke posisi keluarga Ye. Bos Su, apa kau yakin bisa mengalahkan mereka berdua? Aku akan menyerahkan semua barangku padamu. Bos, kau harus ikut, atau aku harus minum dari barat, kata Ye Tian kepada Su sambil tersenyum. Aku hanya bisa bilang, aku berusaha sekuat tenaga, aku berusaha sekuat tenaga. Soal menang atau kalah, aku tidak berani 100% yakin. Lagi pula, tidak ada yang berani bilang dia akan menang 100%, kan? Aku baru saja melihat mobil Chu Fanfan. Mobilnya sangat bagus. Aku baru saja bilang setengahnya, kata Su Xiao kepada Ye Tian sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita pergi dulu. Setelah itu, Su Xiao masuk ke dalam BMW. Kemudian ia mengemudikan BMW itu ke titik start. Namun sebelum mencapai titik start, Su Xiao sudah dihentikan. Maaf, balapan di depan, kau tidak bisa masuk, jadi tolong hentikan mobilnya di luar. Pada saat ini, seorang pria berseragam keamanan berkata kepada Su Xiao. Haha, akulah yang ikut kompetisi ini. Aku tidak tahu apakah aku boleh masuk. Su Xiao menatap petugas keamanan dengan sopan, lalu berkata dengan ramah. Kalian ikut kompetisi. Jangan bohong. Dua orang yang baru saja ikut kompetisi sudah ikut. Dan kalau kau seorang peserta, kau seharusnya punya undangan. Asal kau menunjukkan undangannya, aku bisa mengizinkanmu masuk. Kalau tidak, semua orang akan berkata sepertimu, dan ketertiban di aula pertemuan tidak akan berantakan, kata petugas keamanan itu kepada Su Xiao sambil tersenyum. Namun setelah mendengarkan penjelasan petugas keamanan, Su Xiao merasa malu, karena ia sama sekali tidak memiliki benda itu. Dan ia sendiri juga tidak memiliki kontak khusus Chu, hal ini membuat Su tersenyum sedikit bingung. Tepat ketika Su Xiao ragu-ragu tentang bagaimana menyelesaikan masalah itu, sesosok muncul. Tak perlu dikatakan lagi, pria ini adalah Chu Fanfan. Maaf, pria ini benar-benar seorang peserta. Ini undangannya. Sekarang kau boleh memasukkannya, kata Chu Fanfan kepada petugas keamanan. Lalu ia mengeluarkan sebuah undangan. Tentu saja, apa yang terjadi di pintu hanyalah sebuah kejadian kecil. Setelah memasuki arena kompetisi, Su Xiao mengambil darah untuk diperiksa. Di saat yang sama, Su Xiao juga bertemu dengan yang disebut sebagai Raja Mobil Utara. Pria itu bernama Qin Ming, tetapi perasaannya sangat berbeda dengan perasaan yang diberikan Chu Feifan kepada Su Xiao. Perasaan Qin Ming terhadap Su Xiao sangat arogan. Ia bahkan mengerutkan kening ketika mendengar bahwa Su Xiao akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Hanya saja dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, Su Xiao sudah datang, jadi Qin Ming juga tahu bahwa meskipun dia menolak sekarang, sudah terlambat. Namun, dalam hati Qin Ming, ia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Su Xiao. Terutama setelah mendengar Su Xiao mengatakan bahwa ia berasal dari kota X, tatapan jijik di mata Qin Ming semakin serius. Lagi pula, kota X berada di utara, dan Qin Ming belum pernah mendengar tentang Su Xiao. Jadi ketika Qin Ming datang, Su Xiao datang untuk membuat keributan. Namun, mata Qin Ming berbinar ketika ia melihat Ye Xuan, rekan pengemudi mobil Su Xiao. Lagi pula, kecantikan Ye Xuan memang bisa dikatakan cantik. Meskipun sains dan teknologi saat ini telah menciptakan banyak kecantikan, bagaimanapun juga, semua itu bukan hasil riasan yang buruk atau operasi plastik yang tidak manusiawi. Keindahannya tak tertandingi oleh sifat Ye Xuan yang murni. Cantik, halo, bisakah kau mengenalku? Aku Qin Ming. Orang-orang di jalan memanggilku Raja Mobil Utara. Aku tidak tahu apa artinya mengikuti wajah putih kecil itu padahal kau terlihat begitu cantik. Kenapa kau tidak ikut denganku? Kau tahu, akulah Raja Mobil Utara yang terkenal. Untuk mendapatkan gelar ini, kau bisa bayangkan betapa kuatnya kekuatanku. Kurasa kau juga suka mobil. Bagaimana mungkin kau ikut dengan sampah? Tidakkah kau pikir begitu, kata Qin Ming kepada Ye Xuan. Maaf, sampah di mulutmu ini akan bersaing denganmu kali ini. Aku tidak tahu kau ini apa, kata Su Xiao kepada Qin Ming saat itu. Ia juga sedang sial.
Ia tidak punya alasan untuk menyerah, tetapi bukan sifat Su Xiao untuk menderita kerugian. Karena Qin Ming berbicara tentang dirinya sendiri, Su Xiao tentu saja ingin kembali. Kau, sudah kubilang, alasan kau bisa berdiri di sini adalah karena kau tidak tahu apa yang dipikirkan Chu Fanfan, dan kau harus diundang. Kau hanya ditakdirkan untuk menjadi pemeran pendukung dalam permainan malam ini. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf atas apa yang baru saja kau katakan, atau aku akan membuatmu menyesal nanti, kata Qin Ming kepada Su sambil tersenyum. Namun kata-kata Su Xiao tidak membuatnya takut. Bab 454. Baiklah, aku akan lihat. Su Xiao tersenyum pada Qin Ming. Setelah itu, Su Xiao tidak melanjutkan bicaranya, melainkan duduk di kursinya, memejamkan mata, dan mulai menenangkan diri. Cantik, ada apa? Apa kau sudah memikirkannya dengan matang? Kau tahu, ini mobil balap. Kecelakaan di jalan raya sudah biasa. Petik 2. Lalu kenapa kau mengikuti makhluk tak tahu terima kasih itu? Ikuti aku. Setelah aku mengalahkan Raja Nance yang katanya itu, aku akan menjadi yang terkuat di Tiongkok. Petik 2. Ikuti aku dan kau akan diperlakukan istimewa. Kata Qin Ming pada Ye Xuan. Maaf, aku tidak tertarik. Aku tidak punya ide seperti itu. Sebaiknya kau pergi saja. Lagi pula, aku tidak butuh ucapanmu. Ye Xuan tidak peduli pada Qin Ming, jadi dia hanya menolak. Bagus, bagus, kau tunggu saja. Setelah itu, Qin Ming berbalik dan kembali ke mobilnya. Hanya saja, 2 kali berturut-turut menunjukkan kemarahan Qin Ming setelah ditolak lagi. Baiklah, tolong siapkan ketiga pembalap. Balapan kita akan segera dimulai. Tepat ketika Qin Ming kembali ke mobil, seorang anggota staf keluar dengan sebuah kontrak 3 poin. Ketiga kontrak itu, tentu saja, disebut sertifikat hidup dan mati. Lagi pula, balap mobil penuh dengan ketidakpastian, jadi untuk menghindari masalah, banyak organisasi ini akan membiarkan para pemain menandatangani sertifikat hidup dan mati sebelum balapan. Dalam hal ini, ketika terjadi kesalahan, Anda hanya perlu membayarnya, dan Anda tidak perlu bertanggung jawab secara hukum. Ini adalah aturannya, dan Su Xiao tentu saja tidak punya cara untuk menolak. Setelah Su Xiaosan menandatangani namanya, permainan benar-benar memasuki hitungan mundur. Melihat bendera komandan di depan, selama komandan menurunkan bendera, itu menandakan dimulainya permainan secara resmi. Jadi saat ini, mesin ketiga mobil sudah mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ketiganya memperhatikan dengan saksama tindakan komandan sepanjang waktu. Lagi pula, jika Anda memiliki keuntungan di awal, Anda bisa mendapatkan hak di tikungan pertama. Untuk half cliff road seperti ini, posisi garis dalam yang tepat sangatlah penting. Su Xiao di lapangan sedang berkonsentrasi pada aksi komandan di depannya. Di luar lapangan, bagian paling seru dari taruhan juga mengikuti awal pertandingan. Namun, dibandingkan dengan peluang 1 lawan 1 antara Chu Fanfan dan Qin Ming, peluang Su Xiao sangat tinggi. Lagi pula, Su Xiao, kuda hitam, tidak memiliki rekor dalam kompetisi, jadi proporsi Su Xiao sangat buruk, 1:20. Namun, hingga kini, belum ada yang menekan Su Xiao. Lagi pula, nama seperti itu terlalu aneh, dan ketenaran Chu Fanfan dan Qin Ming terlalu besar, menekan Su Xiao. Tentu saja, hasil ini hanya bertahan sampai Ye Tian tiba. Kedatangan Ye Tian langsung membawa 300 juta. Tiba-tiba, itu benar-benar membuat penyelenggara sedikit gelisah. Anda tahu, itu 300 juta yuan. Jika kita menghitungnya menurut tingkat kemenangan 20 kali setelah Su Xiao menang, itu 6 miliar yuan. Itu berlebihan dimanapun Anda meletakkannya. Pada saat ini, penyelenggara tiba-tiba menyesalinya. Namun, ketika mereka menghadapi apakah mereka harus mengurangi proporsi kompensasi dengan tepat, berita menyakitkan datang kepada mereka lagi. Itu nama Su Xiao. Sekali lagi, 100 juta. Tentu saja, sebagian besar dari 100 juta itu berasal dari keluarga Ye. Ye Yu mewakili 50 juta, dan 30 juta lainnya berasal dari 2 orang lain yang datang bersama mereka. Lagi pula, apakah Su Xiao bisa menang atau tidak, hanya saja keluarga Ye mereka harus berdiri di belakang Su Xiao saat ini. Jadi Ye Yu juga untuk memberi Su Xiao sedikit wajah, jadi dia mengeluarkan uang lagi di sini. Dan hanya melihat ekspresi percaya diri Su Xiaoting, hati Ye Yu juga percaya bahwa Su Xiao harus bisa menang. Anda tahu, 20 kali peluangnya, jika Su Xiao menang, akan ada 1 miliar dalam sekejap. Ini bukan jumlah yang kecil. Bahkan jika keluarga Ye memiliki bisnis besar, tidak mudah untuk mengeluarkan 1 miliar dalam sekejap. Lagi pula, keluarga Ye berbeda dari keluarga Bai, yang berfokus pada bisnis. Adapun yang lain, Su Xiao, yang memiliki mentalitas mencoba. Lagi pula,
dengan rasio peluang 1:20, tentu saja banyak penjudi mulai memilih untuk menekan Su untuk tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa tempat ini layak untuk mengumpulkan sebagian besar orang yang menyukai balap drag. Hanya saja taruhan yang luar biasa inilah yang membuat orang takut untuk mengemudi. Kemenangan luar biasa Chu Feifan melibatkan 1,5 miliar orang, dan daya tarik Qin Mingsheng bahkan lebih dibesar-besarkan. Ternyata 2,3 miliar telah dipertaruhkan untuk Qin Ming. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota, tetapi Qin Ming lebih terkenal daripada Chu Feifan. Selain itu, Su Xiao memiliki lebih dari 400 juta. Artinya, permainan sederhana ini memiliki 4,1 miliar taruhan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertaruhan tunggal yang luar biasa. Tidak peduli pihak mana yang menang, selama bukan kemenangan Su Xiao, penyelenggara tidak akan rugi banyak. Tetapi jelas bahwa Su Xiao tidak dapat mengetahui pertaruhan luar biasa di luar sana. Karena dengan bidak catur yang baru saja diangkat komandan di tangannya jatuh, bagaimanapun juga, itu telah resmi dimulai. 3 warna mobil yang berbeda keluar dalam sekejap. Namun dalam garis lurus, Su Xiao segera terlempar. Lagi pula, dibandingkan dengan mobil sport profesional, BMW Su Xiao masih sedikit lebih buruk. Meskipun Su Xiao telah menaikkan kecepatan menjadi 300 km/jam, ia kalah pada akhirnya. Namun, meskipun jaraknya ditarik terpisah, tetapi untungnya jarak garis lurus tidak terlalu besar, juga hanya membuka jarak badan mobil. Ini bukan apa-apa bagi Su Xiao. Bagaimanapun, tikungan adalah dunia Su Xiao. Sedangkan untuk tikungan pertama, itu disandingkan oleh Chu Feifan dan Qin Ming. Harus dikatakan bahwa kekuatan kedua pria itu tidak meledak. Ketika mereka berada di tikungan, Su Xiao menemukan bahwa kecepatan mereka dapat dikendalikan di atas 200 km/jam. Anda tahu, itu tikungan. Berlebihan untuk memiliki kecepatan ini. Hanya saja ini bukan yang perlu dipedulikan Su Xiao. Bagaimanapun, fokus pada permainan memang penting. Jangan terlalu dipikirkan. Su Xiao tidak mengikuti mereka dengan ketat dan memasuki tikungan pertama. Hanya saja Su Xiao tidak berusaha sebaik mungkin, malah mengurangi kecepatannya hingga menyamai kecepatan keduanya. Lagi pula, jika ayah Su Xiao terlalu cepat di tikungan, pasti ada yang cedera saat itu, dan itu bukan yang diinginkan Su Xiao. Tapi begitu tertinggal, jaraknya akan semakin lebar. Saat Su Xiao tiba di tikungan pertama, mereka sudah tiba di tikungan kedua. Namun, Chu Fanfan dan Qin Ming sama-sama cendekiawan ternama. Jadi, mereka saling berpegangan erat. Namun, ini kabar buruk bagi Su Xiao. Karena mereka tidak bisa membedakan, mereka tidak punya cara untuk menyalip, jadi mereka ditakdirkan untuk terus membuntuti. Tentu saja, ini bukan yang diinginkan Su Xiao. Namun, untuk hasil seperti itu, Su Xiao tidak punya pilihan. Nah, apa kau bisa tahan? Su Xiao tertawa karena tidak ada harapan untuk menyalip, jadi dia menoleh dan menatap Ye Xuan di sebelahnya. Namun, wajah Ye Xuan pucat pasi. Ini adalah kejutan dari Su Xiao. Tetapi untungnya, Su Xiao bereaksi cepat, jadi dia bertanya pada Ye Xuan. Yah, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Hanya saja aku terlalu cepat. Aku belum terbiasa untuk sementara waktu. Ye Xuan tersenyum dan berkata pada Su. Namun, senyum pucat itu membuat senyum Su terlihat sangat tak tertahankan. Mengapa kamu tidak turun di sini dan menjemputmu saat aku kembali? Melihatmu seperti ini menyakitkan, kata Su Xiao sambil tersenyum kepada Ye Xuan. Di saat yang sama, laju mobil pun perlahan melambat. Tidak, aku ingin bersaing denganmu. Tidak apa-apa. Percayalah, aku hanya belum terbiasa dengan kecepatan itu untuk sementara waktu. Aku janji akan keluar dari mobil kalau aku belum terbiasa, kata Ye Xuan sambil tersenyum kepada Su Xiao. Baiklah, ingat apa yang kau katakan. Setelah itu, Su Xiao tiba-tiba menarik Ye Xuan. Sebelum Ye Xuan sempat bereaksi, aliran Qi memasuki tubuh Ye Xuan. Tak lama kemudian, jejak darah muncul di wajah Ye Xuan. Wajah Ye Xuan memerah, yang membuatnya semakin menarik. Lagi pula, ia tiba-tiba dihentikan oleh Su Xiao, meskipun Ye Xuan selalu mengharapkan hari ini di dalam hatinya. Namun, kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Ye Xuan tidak sempat bereaksi. Hanya saja Su Xiao tidak tahu. Setelah ia melambat, orang-orang yang telah mendesak Su Xiao keluar dari lapangan terpanggang. Lagi pula, di mata mereka, Su Xiao benar-benar bertindak gegabah. Secepat mungkin mereka mulai melambat, satu persatu dipenuhi amarah yang wajar, siap menunggu Su Xiao tertawa terbahak-bahak dan memberinya pelajaran. Bukan hanya mereka yang tidak mengerti, tetapi Ye Yu juga penasaran untuk bertanya kepada Ye Tian, Xiao Tian, apakah kamu tahu ini masalahnya? Mengapa saudara Su tiba-tiba berhenti? Saudara Yu, aku benar-benar tidak punya cara untuk menjawab pertanyaanmu,
tetapi aku percaya pada Bos Su. Mungkin dia tidak menganggapnya menarik, jadi dia akan membiarkan mereka berlari sebentar. Lagi pula, kita tidak tahu kenapa. Jangan khawatir. Lebih baik kita menunggu, kata Ye Tian kepada Ye Yu. Yah, hanya itu cara. Tetapi ketika Ye Yu dan Ye Tian sedang mengobrol, terlihat dari layar lebar di lapangan. BMW Su Xiao mulai lagi. Setelah itu, BMW putih itu melaju kencang seperti angin putih. Dan bahkan di tikungan, BMW itu tidak melambat sama sekali. Dalam tikungan satu persatu ini, BMW bahkan melaju cepat mendekati mobil. Hal ini membuat semua penonton tak kuasa menahan diri untuk menggosok mata, yang terlalu berlebihan. Tahukah Anda, di dalam mobil di depan Anda, ada orang-orang yang dikenal sebagai Raja Mobil Utara dan Selatan. Bab 455. Sungguh berlebihan bahwa Su Xiao dapat mengejar musuh bahkan jika dia bisa melihatnya dengan jelas. Tidak dapat dikatakan bahwa perang antara Raja Mobil benar-benar terlalu lambat. Kedua orang itu telah begitu lama, tetapi mereka masih belum menang. Keduanya menunggu lawan membuat kesalahan, karena hanya dengan memanfaatkan kesempatan itu kita dapat menang. Hanya dalam persaingan sengit antara kedua orang itu, setelah berpisah, ada suara mobil lain. Di landasan pacu tabrawak ini, tak perlu dikatakan bahwa Su tertawa yang dapat mengejar kita. Melihat BMW Su Xiao muncul di kaca spionnya lagi, Chu Fanfan dan Qin Ming terkejut. Tetapi dibandingkan dengan dinasti Qin dan Ming, Chu istimewa untuk tampil lebih baik. Lagi pula, untuk kekuatan Su Xiao, Chu Feifan sudah memiliki tebakan umum. Jadi untuk Su Xiao dapat mengejar ketinggalan, Chu luar biasa meskipun terkejut, tetapi itu tidak sepenuhnya tidak terduga. Pada saat itu, Qin Ming terganggu ketika dia melihat Su Xiao mengejar lagi. Dia ditangkap oleh Chu Fanfan dan bergegas ke depan Qin Ming. Sudah terlambat bagi Qin Ming untuk bereaksi. Lagi pula, kemampuan mengemudi mereka hampir sama. Seberapa mudah mengejar ketertinggalan ini. Namun, terlepas dari suasana hati Qin Ming, Su Xiao tetap saja menempel di belakang mobil Qin Ming. Melihat performa Su Xiao di tikungan, meskipun Qin Ming tidak mau mengakuinya, harus diakui bahwa kemampuan Su Xiao di tikungan mampu melampaui Qin Ming. Sialan, kau masih ingin menjadi superego, mustahil. Qin Ming juga bermain dengan amarah, jadi dia menatap bagian belakang BMW putihnya dengan saksama. Setelah itu, Qin Ming menempati lajur Su Xiao. Begitu Su Xiao berpindah lajur, Qin Ming langsung berlari ke depan Su Xiao. Hal ini membuat Su Xiao tidak punya kesempatan untuk menyalip. Meskipun ini adalah salah satu cara umum dalam balapan, latihan Qin Ming masih membuat banyak penonton merasa tidak nyaman. Kecuali mereka yang membeli kemenangan luar biasa Chu. Haha, lihatlah dirimu. Kau tidak berada di posisi ketiga. Kau tidak punya kesempatan, kata Namong Ao kepada Ye Tian dan yang lainnya di sampingnya. Namun, Ye Tian dan yang lainnya mengabaikan kata-kata Namong Ao, yang membuat Namong Ao terlihat seperti orang bodoh. Permainan masih berlangsung, tetapi seiring berjalannya waktu, ketiganya telah sampai di jalan yang terus berbelok. Hanya saja, meskipun nomor kereta di antara mereka jelas, jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Kesenjangan kecil inilah yang membuat setiap orang penuh harapan terhadap tujuan yang mereka kejar. Bagaimanapun, kompetisi kali ini berbeda dari biasanya, kali ini adalah putaran kedua. Dengan kata lain, hanya orang pertama yang kembali ke titik awal yang dapat dianggap sebagai pemenang. Jadi, semua orang memiliki kesempatan. Lagi pula, sekarang selisih antara ketiganya tidak besar, dan ketiganya dapat dianggap sebagai yang terkuat di antara mereka. Tak perlu dikatakan lagi, Chu yang luar biasa dan Qin Ming, bahkan Su Xiao, dapat berada di awal permainan begitu lama juga dapat mengikuti dengan mantap di belakang keduanya, Anda dapat melihat kekuatan Su Xiao. Begitu banyak orang tahu bahwa perlombaan sesungguhnya baru saja dimulai. Lagi pula, jarak perlombaan sebenarnya hanya seperempat. Bahkan keunggulan satu kali saat ini tidak berpengaruh. Sekarang dapat dikatakan bahwa baik Su Xiao dan yang lainnya yang berada di lapangan maupun Ye Tian dan yang lainnya yang menonton pertandingan di luar, mereka sangat gugup. Lagi pula, ini bukan hanya permainan sederhana, tetapi juga pertaruhan besar. Pemenangnya dapat dikatakan telah meraup untung dalam semalam, sementara yang kalah dapat pergi untuk minum dari barat. Tetapi Su Xiao tidak tahu. Yang dia inginkan sekarang adalah bagaimana melampaui Qin Ming di depannya. Sekarang Qin Ming adalah penghalang di depannya. Hanya dengan menyelesaikan masalah dinasti Qin dan Ming, Su Xiao dapat berhadapan dengan Chu Fanfan, tetapi Su Xiao juga tahu bahwa dinasti Qin dan Ming tidak akan sederhana jika mereka dapat disebut Raja Kereta Perang Utara dan Selatan bersama dengan Chu Fanfan. Jadi Su Xiao juga tidak berani dengan mudah mencoba menyalip, karena setiap kali Su Xiao memiliki ilusi menyalip, Qin Ming akan menghentikan mobilnya di depan Su Xiao.
Ini membuat Su Xiao sangat tidak nyaman, tetapi Su Xiao tidak punya pilihan selain menunggu kesempatan. Pada saat ini, itu tergantung pada siapa yang tidak bisa tenang terlebih dahulu dan siapa yang tidak bisa menunggu. Lagi pula, dibandingkan dengan Su Xiao, tekanan Qin Ming lebih besar. Qin Ming, yang setenar Chu Feifan, ditekan oleh Chu Feifan saat ini. Bagaimana ini bisa membuat Qin Ming bahagia? Su Xiao, apakah ini berarti kita kalah? Aku lihat orang di depan kita tidak memberi kita kesempatan untuk menyalip. Kalau terus begini, kita pasti kalah. Yah, aku sudah menang banyak melawanmu. Sekarang sepertinya aku akan kehilangan semua uangku. Ye Xuan bertanya pada Su sambil tersenyum. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa membuatmu kehilangan semua uangmu? Ini masih awal dari akhir permainan. Jangan khawatir, kita akan menang. Su berkata pada Ye Xuan sambil tersenyum. Namun, begitu Su Xiao selesai berbicara, tiba-tiba mobil Su Xiao di depan Qin Ming sedikit bermasalah. Qin Ming tidak memperlambat lajunya saat baru saja berbelok. Qin Ming ingin menerobos tanpa memperlambat lajunya. Sayangnya, Qin Ming jelas melebih-lebihkan kekuatannya, sehingga Su Xiao melihat Lamborghini Qin Ming tergelincir, yang mungkin tidak banyak bagi orang lain. Namun bagi Su Xiao, yang memiliki keterampilan mengemudi tingkat master, ini benar-benar kesempatan yang tidak dapat dilewatkan, jadi setelah melihat kesempatan ini, Su Xiao siap untuk melampaui Qin Ming. Seperti kata pepatah, saat Anda sakit, Su Xiao melihat mobil Qin Ming tergelincir kali ini, jadi dia menginjak pedal gas, dan BMW itu langsung meningkatkan kecepatannya menjadi 250 km/jam dan bergegas menuju mobil Qin Ming. Cepat ketika sudah larut. Jarak antara kedua mobil itu tidak besar. Akselerasi ini membuat mobil Su Xiao mendekati pantat Lamborghini dalam sekejap. Pada saat ini, selama Su Xiao tidak memperlambat dan menabrak mobil, maka mobil Qin Ming pasti akan jatuh tanpa masalah. Qin Ming di mobil itu secara alami tidak akan berkata apa-apa dan akan jatuh ke lembah bersamanya. Adapun Su Xiao yang mengendarai BMW, itu semua tergantung pada teknologi Su Xiao sendiri. Namun, dengan kecepatan yang begitu tinggi, jarak yang begitu pendek, dan kekuatan benturan saat tabrakan, orang-orang akan terluka dan sebagainya, tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Penonton di lapangan semua khawatir tentang dua orang di lapangan melalui rekaman video pengawas. Orang-orang tampaknya dapat mendengar jantung mereka berdetak lebih cepat, dan bahkan mereka tidak tahu apakah mereka harus berdoa atau apa. Tetapi sekarang ada orang lain yang berada dalam suasana hati yang sama dengan yang lain, yaitu Qin Ming. Qin Ming tahu bahwa ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang diberikan oleh Su Xiao. Jika Anda memperlambat dan membiarkan Su Xiao lewat, Anda tidak memiliki keuntungan sama sekali. Jika Anda tidak memperlambat, itu adalah pertaruhan. Su Xiao yang berani menabraknya, tetapi hasil tabrakan itu tidak dapat diterima oleh Qin Ming. Bagaimanapun, hasilnya adalah ia mungkin jatuh dari tebing dengan mobilnya, jadi sekarang Qin Ming berada dalam dilema dibandingkan dengan Su Xiao. Sialan. Qin Ming memukul setirnya dengan keras untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Tetapi Qin Ming tidak dapat menahannya. Dia hanya bisa menginjak remnya sendiri. Meski enggan, Qin Ming tak berani mempertaruhkan nyawanya. Qin Ming tak pernah menyangka akan mengalami hari seperti itu. Qin Ming tak ingat sudah berapa lama ia tak menemukan pilihan seperti itu. Hanya saja Su Xiao tak peduli dengan apa yang dipikirkan Qin Ming sekarang. Melihat Qin Ming melambat, Su Xiao langsung bergeser dari jalur batin yang dikenali Qin Ming ke depan. Tatapan mata Qin Ming yang seolah mencabik-cabiknya, Su Xiao melewatkannya begitu saja. Menurut Su Xiao, itu sama sekali tidak berguna. Jadi Su Xiao sama sekali tidak memperhatikan Qin Ming, dan langsung melewatinya. Tertawa, sungguh tampan sekali, Su tertawa, kau tidak tahu tatapan mata seperti itu saat menyalip Qin Ming. Aku tidak bisa menemukan kehidupan yang tak terkalahkan sekarang. Jika mata bisa membunuh orang, aku rasa kita mungkin sudah mati ribuan kali, kata Ye Xuan kepada Su sambil tersenyum. Haha, jangan khawatirkan dia tidak punya peluang, dan aku tidak akan memberinya kesempatan untuk melampauiku. Su balas tersenyum kepada Ye Xuan. Setelah itu, Su Xiao berhenti bicara dan terus mengemudi dengan tenang. Lagi pula, saat ini, Su Xiao harus selalu waspada jika terjadi balas dendam Qin Ming. Meskipun Su Xiao tidak banyak berhubungan dengan Qin Ming, ia bisa merasakan bahwa Qin Ming pastilah penjahat. Ia hanya memaksanya seperti itu. Jika Qin Ming tidak bereaksi sedikit pun, Su Xiao tidak akan mempercayainya, jadi Su Xiao pasti sudah siap sepenuhnya. Benar saja, dugaan Su Xiao tidak salah. Tepat saat Su Xiao memasuki tikungan berikutnya, Qin Ming berakselerasi dan melaju langsung ke Su Xiao. Balas dendam Qin Ming sangat sederhana, yaitu gigi ganti gigi. Karena Su Xiao baru saja memaksakan diri untuk membuat pilihan, sekarang dia harus membiarkan Su Xiao memilih.
Mari kita lihat apakah Anda ingin memperlambat dan menyalip, atau jika Anda ingin ditabrak sendiri dan jatuh dari tebing. Hanya saja ide Qin Ming indah, tetapi dia telah menemukan orang yang salah. Su Xiao sudah berpikir bahwa Qin Ming akan memiliki tangan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak membuat respons? Dan metode respons Su Xiao adalah yang paling sederhana dan kasar, yaitu, Su Xiao memilih akselerasi langsung. Tetapi yang tidak diketahui Su Xiao adalah bahwa pilihan Su Xiao mengejutkan seluruh penonton. Di tikungan yang berbahaya, karena Su Xiao masih berani memilih akselerasi, apakah itu percaya diri atau konyol? Ya Tuhan, beraninya aku ngebut seperti ini. Kecepatannya 220 km per jam. Asal dia bisa merunduk, rasanya malam ini ada kuda hitam besar yang akan mati. Ya, aku sungguh tidak menyangka orang ini menyembunyikan kekuatannya setelah mengemudi begitu lama. Pantas saja dia berani bersaing dengan Raja Mobil Selatan Utara. Kerumunan di luar lapangan memandang Su Xiao di lapangan dan tak kuasa menahan desahan. Namun, tidak semua orang optimis terhadap Su Xiao, setidaknya tidak di hati Namong Ao. Namong Ao berharap Su Xiao akan jatuh dari tebing karena kepintarannya sendiri. Biarkan pria yang baru saja mempermalukan dirinya itu lenyap selamanya, dan wanita itu pun lenyap bersamanya. Menurut Namong Ao, sangat disayangkan Ye Xuan meninggal seperti ini, tetapi siapa yang menjadikan Ye Xuan salah satu orang yang baru saja mempermalukan dirinya sendiri? Sayang sekali keinginan Nan Gongao tidak bisa terwujud, karena saat ini Su Xiao sudah berbelok di tikungan dengan mobil. Hanya saja, Qin Ming agak kesulitan, karena kecepatannya terlalu tinggi. Tak disangka reaksi Su Xiao akan seperti ini, sehingga Qin Ming pun tak bisa bereaksi. Bab 456. Meskipun tahun-tahun terakhir pengalaman untuk mengandalkan keadaan darurat mereka sendiri mulai berubah, tetapi waktu masih terlambat. Pada saat ini, setengah dari roda depan Lamborghini telah jatuh ke tepi tebing. Adapun pagar pembatas, itu rusak oleh Qin Ming sebelumnya. Sekarang, Qin Ming hanya dapat memilih untuk melompat karena dia tidak dapat memperbaiki mobil di jalan. Tetapi Qin Ming juga sangat tegas, mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan, dengan tegas memilih untuk melompat. Adapun mobil Qin Ming, itu jatuh ke jurang. Hanya ledakan keras yang terdengar, dan kemudian terlihat terbakar di ngarai. Qin Ming beruntung. Dia tidak jatuh dengan mobil. Sebaliknya, dia melompat keluar saat mobil akan jatuh. Hanya karena inersia mobil yang besar, bahkan jika melompat keluar, Qin Ming ditakdirkan untuk beristirahat dengan baik di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Namun, pada saat yang berbahaya seperti itu, sangat beruntung dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Meskipun Qin Ming mengalami kecelakaan, karena ada Su Xiao dan Chu Feifan di lapangan, pertandingan tidak berakhir dan tetap berlangsung. Sedangkan Qin Ming, akan ada orang dari pihak penyelenggara yang datang untuk menyelamatkan, jadi Su Xiao dan yang lainnya tidak perlu khawatir. Kejadian barusan sungguh mengejutkan Ye Xuan, yang berada di sekitar Su Xiao. Ye Xuan selalu berpikir kejadian ini hanya akan terjadi di TV, tetapi ia tidak menyangka kejadian ini akan terjadi sendirian hari ini. Kejadian seperti ini terjadi di sisinya, bahkan Ye Xuan pun mengambil langkah selanjutnya. Su Xiao, apa yang baru saja terjadi itu nyata. Aku tidak bermimpi. Aku selalu berpikir meskipun balapan drag sedikit berbahaya, seharusnya tidak terlalu berbahaya. Tapi sekarang aku mengerti bahwa aku benar-benar berpikir itu terlalu sederhana. Setelah mengalami semua ini, aku baru tahu betapa berbahayanya kejadian ini. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kalau aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu dan Xiao Tian berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu, kata Ye Xuan kepada Su sambil tersenyum. Yah, tidak apa-apa. Lagi pula, alasan mengapa hal seperti itu terjadi adalah karena kepercayaan diri Qin Ming, dia tidak bisa dibandingkan dengan kita, kau tahu. Sekarang aku tidak ingin menjelaskannya kepadamu. Kita masih bermain. Kenapa kita tidak ingin menang? Jika kau bisa hidup dengan baik di masa depan, itu tergantung pada hasil permainanku. Petik 2. Jadi jangan ganggu aku sekarang, biarkan aku menyelesaikan kompetisinya. Lagi pula, aku tidak suka kompetisi seperti ini di waktu-waktu biasa, jadi bahkan jika kau mengizinkanku ikut serta setelah ini, aku mungkin tidak akan menyukainya. Su Xiao berkata kepada Ye Xuan. Setelah itu, Su Xiao mengabaikan Ye Xuan di sampingnya dan terus melaju. Meskipun Qin Ming telah tereliminasi, ia masih memiliki musuh, dan musuh ini lebih kuat daripada Qin Ming. Jadi Su Xiao harus memberikan perhatian 100%. Kalau tidak, ketika ia kalah dalam permainan, Su Xiao benar-benar tidak ingin menangis. Meskipun tekanan 200 juta Su tidak memilukan, tetapi tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sistem, itu tidak akan digantikan oleh uang pada saat itu. Namun, itu berbeda dari hambar di lapangan, karena tereliminasinya Qin Ming, banyak orang memilih Qin Ming untuk menang.
Tetapi sekarang hasilnya di luar harapan semua orang. Qin Ming telah tereliminasi, artinya, Qin Ming tidak memiliki peluang. Selanjutnya, terserah Chu Fanfan dan Su Xiao yang bisa tertawa sampai akhir. Namun, mereka yang mengalahkan Qin Ming untuk menang semuanya menangis. Bagaimanapun, Qin Ming tereliminasi, dan mereka akan kehilangan semua uang mereka. Meskipun sebagian besar orang yang datang ke sini adalah generasi kedua yang kaya, yang mungkin bukan semua aset mereka, jika mereka kalah dengan cara ini, mereka tidak akan pernah memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dan beberapa orang langsung hancur berkeping-keping, mereka benar-benar hanya bisa mengikuti angin barat laut. Sial, apa yang terjadi pada Qin Ming? Itu dia. Ini bukan disengaja. Ini hanya untuk mendapatkan uang kita. Di antara orang-orang, entah siapa yang mengucapkan kata-kata seperti itu, dan kemudian semakin banyak kata-kata seperti itu. Namun, orang-orang kita, Su Xiao dan Qin Ming, tidak mengetahuinya. Qin Ming dijemput oleh penyelenggara. Adapun Su Xiao, ia mulai mendekati Chu Fanfan dengan putus asa, tetapi performa mobil Chu Fanfan masih lebih tinggi daripada BMW milik Su Xiao, jadi meskipun Su Xiao berusaha 100%, ia masih belum bisa mengejar Chu Fanfan. Dalam perjalanan Su Xiao yang berhasil keluar dari tikungan yang berkelok-kelok, Chu Fanfan hampir mencapai ujung gunung. Untungnya, itu bukan tujuan akhir, karena menurut persyaratan para pesaing, ini adalah perjalanan pulang pergi, artinya, setelah puncak gunung, kita harus berkendara kembali. Jadi Su Xiao masih punya peluang, tetapi Su Xiao tahu bahwa ia harus bekerja lebih keras saat ini, jika tidak, celahnya akan semakin besar. Lagi pula, di ujung jalan, bagian terakhir adalah garis lurus, artinya, ia harus berada di tikungan jalan yang lebih besar daripada Chu. Ia memiliki peluang untuk menang, jika tidak, ia pasti kalah. Namun, kekalahan itu tidak ingin dilihat Su Xiao, oleh karena itu Su Xiao harus berjuang keras. Dengan satu kaki menginjak pedal gas lurus sampai akhir, BMW Su Xiao melesat seperti anak panah, dengan cahaya putih. Ketika Su Xiao hendak mencapai puncak gunung, ia dan Chu Feifan bertemu, tetapi saat itu Chu Feifan sudah mulai menuruni gunung. Aku tidak salah lihat. Teknikmu sangat hebat. Yang kau kalahkan hanyalah mobilnya. Hanya tekniknya. Kurasa itu bukan lawanmu. Sayang sekali, ini permainannya, dan aku tidak akan memberimu kesempatan. Saat Su Xiao berbicara, jarak antara Su Xiao dan Chu Feifan telah terkikis. Melihat jarak di antara mereka, Su Xiao tidak berkata apa-apa lagi, karena Su Xiao tahu ia bahkan tidak bisa mendengar jawabannya. Di puncak gunung, Su Xiao tertawa dan mulai mengejar Chu Feifan. Meskipun menurun, Su Xiao tidak hanya tidak memperlambat, tetapi juga menginjak pedal gas hingga ke bawah. Bahkan di jalan yang terus berliku, kecepatan Su Xiao tetap terjaga di atas 250, yang membuat Ye Xuan di samping Su Xiao pucat pasi. Jangan takut, percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu kamu sedang tidak enak badan sekarang, tapi aku tidak bisa menahannya. Ini adalah momen kunci permainan, jadi aku tidak bisa melambat. Kalau kamu benar-benar takut, tutup saja matamu dan jangan dipikirkan. Kamu hanya ingin naik roller coaster, agar jantungmu tidak terlalu takut. Dan kamu seorang pejuang. Nah, kamu pasti lebih cepat dari ini. Apa kamu pikir ini bukan apa-apa? Kata Su Xiao kepada Ye Xuan, dan di saat yang sama, Su Xiao meletakkan tangannya di tangan Ye Xuan dan memasukkan sedikit ki ke dalam tubuh Ye Xuan. Merasakan ki asli Su Xiao, Ye Xuan juga tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Setelah 2 putaran ki asli di tubuhnya, wajahnya akhirnya pulih. Yah, sekarang sudah jauh lebih baik, tapi yang ingin kukatakan padamu adalah kita harus siap untuk memberitahumu apa itu drift kontinu. Saat Su Xiao selesai berbicara, BMW juga memasuki bagian tikungan kontinu. Tangan dan kaki Su Xiao digunakan bersamaan, dan gambar drift berkelanjutan muncul di layar lebar. Bagaimanapun, drift berkelanjutan ini sangat mencolok, seperti menonton dewa bermain game terbang. Namun, gambar nyata seperti itu memberi orang perasaan yang mendalam, tetapi tidak sebanding dengan game mobil terbang. Di ujung tikungan berkelanjutan, Su Xiao menggigit ekor Chu yang luar biasa. Baiklah, aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Meskipun mobilku tidak sebagus milikmu, aku juga akan mendapatkan tempat pertama. Su Xiaoxiang berkata kepada Chu yang istimewa bahwa sisinya sendiri mengimbangi yang lain. Petik 2. Haha, sayang sekali kentunganmu sudah berakhir. Jalan setelah itu lurus. Ini duniaku. Tampaknya untuk memverifikasi kata-kata Chu Fanfan, bodi Lamborghini mulai perlahan menyalip BMW, meskipun tidak sepenuhnya menyalip, celah di lintasan lurus masih mulai terlihat. Untungnya, meskipun tidak hanya tikungan yang berkesinambungan, masih banyak tikungan di trek ini, jadi setiap kali Chu Fanfan ingin memperlebar jarak dengan Su Xiao, ia akan ditarik mundur oleh Su Xiao di tikungan.
Bagus sekali, kau lawan yang sangat kuat, sayangnya, kau kalah di dalam mobil, mobilmu adalah cederamu yang parah, kau akan kalah. Chu Fanfan berkata sambil tersenyum kepada Su Xiao. Setelah selesai berbicara, Chu Fanfan kembali meningkatkan akselerasi, lubang knalpot Lamborghini tampak menyemburkan api dan memercikkan api. Lamborghini, di sisi lain, melesat lagi. Su Xiao, ayolah, aku baik-baik saja. Jangan pedulikan aku. Aku tahu kau bisa. Aku sudah terbiasa dengan kecepatan ini. Jangan kalah. Kau bilang kau tidak boleh kalah karena kami percaya padamu. Jika kau kalah, kami akan makan dan muntah. Beberapa hari setelah itu, kita hanya bisa bersembunyi di rumah, tidak keluar, karena semua barang kita ada di sana, dan kau juga di sana, kata Ye Xuan kepada Su sambil tersenyum. Ye Xuan tahu bahwa karena alasannya sendiri, Su Xiao tidak pernah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga dirinya sendiri. Namun sekarang, karena akselerasi Su Xiao dan penggunaan Qi Ye Xuan selama beberapa putaran di tubuhnya, Ye Xuan tidak lagi takut. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya, kau siap. Aku akan mulai. Saat kata-kata Su Xiao jatuh, Su Xiao menginjak pedal gas lagi. Aku hanya melihat Su Xiao telah meningkatkan kecepatan hingga lebih dari 300 km per jam. Ye Xuan hanya merasakan mobil bergetar hebat, tetapi Su Xiao terus menginjak pedal gas seolah-olah tidak merasakannya. Ye Xuan benar-benar takut mobilnya akan hancur karena tidak tahan dengan hal seperti itu. Bahkan saat berbelok di tikungan, kecepatan Su Xiao tertahan di jam ke-27. Bahkan Chu Feifan terkejut melihat tangan Su Xiao, tetapi sekarang mereka masih dalam permainan, jadi Chu Feifan ingin menawar dengan Su Xiao, tetapi akhirnya ia menahan diri. Pada tikungan terakhir, Su Xiao kali ini benar-benar menjadi anti super besar, Su Xiao untuk pertama kalinya benar-benar terbuka di hadapan Chu yang luar biasa. Ya Tuhan, apakah kuda hitam besar ini terlalu kuat? Mustahil. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Mustahil. Ya, itu imajiner, tidak nyata. Kerumunan di luar saat ini benar-benar menggoreng panci. Jangan bicara tentang mereka, bahkan beberapa anggota keluarga Ye telah melihat banyak orang dengan angin kencang dan ombak besar. Saat ini, mereka semua bersemangat. Bab 457. Alasan untuk semua ini secara alami ada di Su Xiao. Su Xiao tidak tahu kapan dia menyalip. Su Xiao telah berlari ke depan Chu Fanfan. Dan pada saat kritis ini, Su Xiao Cao berbalik. Dapat dikatakan bahwa giliran Su Xiaoren berada di luar harapan semua orang, tetapi juga dalam harapan semua orang. Bagaimanapun, kekuatan Su Xiao di tikungan jelas bagi semua orang, begitu banyak orang enggan mempercayainya, tetapi akal sehat mengatakan kepada mereka bahwa memang begitu. Tetapi tidak seperti kebanyakan orang, banyak orang, termasuk keluarga Ye, sangat senang. Karena menyalip Su Xiao menunjukkan bahwa Su Xiao telah memenangkan kemenangan, dan dia telah mengalahkan kemenangan Su Xiao. Memikirkan peluang 20 kali lipat, semua orang bersemangat dalam sekejap. Namun, apapun yang terjadi di luar, Su Xiao tetap tenang. Setelah menyalip, dia tidak rileks. Sebaliknya, begitu dia melewati tikungan, dia meningkatkan kecepatan hingga maksimum dan menginjak pedal gas hingga ke bawah. Karena hanya ada garis lurus yang tersisa dan tidak ada tikungan. Menang atau tidaknya kita bergantung pada kemampuan Su Xiao untuk terus memimpin. Jika ingin menang, kita harus menjaga hasil akhir tetap lurus, tetapi selisih antara BMW Su Xiao dan Lamborghini Chuan saat ini langsung terlihat. Meskipun Su Xiao telah memacu mobilnya dengan kecepatan tertinggi, jaraknya masih sedikit lebih buruk daripada Lamborghini di belakangnya. Lagi pula, Lamborghini Chuan telah dimodifikasi secara profesional, yang tidak sebanding dengan mobil Su Xiao tanpa modifikasi apapun. Jadi, meskipun Su Xiao bekerja keras, selisihnya perlahan-lahan menipis. Bahkan di jalur paralel lainnya, Lamborghini bahkan mulai perlahan melampaui BMW. Titik akhir. Sudah berada di depan mereka berdua, jadi bisa dibilang kita tidak bisa mempertahankan kemenangan akhir. Karena saat ini, meskipun BMW masih terus memimpin, tetapi di bawah pengejaran Lamborghini, jarak antara kedua mobil telah menipis secara nirkabel. Faktanya, bukan hanya Su Xiao dan Chu Fan yang sangat gugup sekarang, tetapi juga orang-orang di luar yang menonton pertandingan. Mereka menatap hasil pertandingan tanpa berkata apa-apa. Lagi pula, tak seorang pun ingin kalah dalam pertaruhan yang mengguncang langit. Semua orang menatap momen terakhir, berharap orang yang berada di bawah tekanannya dapat meraih kemenangan terakhir. Orang-orang telah melihat bahwa kedua mobil mulai mencapai tujuan akhir, dan kedua mobil itu pada dasarnya lebih baik daripada mobil-mobil Qi Drive yang melaju bersamaan. Kali ini, seluruh dunia tampak hening, bahkan Su Xiao, yang mengemudikan mobil, tidak tahu siapa yang memenangkan kemenangan terakhir. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas dan mendapatkan nomor mobil Raja Mobil.
Tuan rumah akan diberi hadiah 5.000 poin pengetahuan setelah menyelesaikan tugas, dan saat ini memiliki 33.800 poin pengetahuan. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Namun setelah mendengarkan sistem, senyum muncul di wajah Su Xiao. Lagi pula, karena sistem tercermin seperti ini, artinya dia telah menang. Nah, siapa yang menang? Apakah kita menang? Su tertawa, cepat katakan padaku, barusan aku hanya merasa kita melewati batas dengan Chu yang luar biasa, siapa yang menang pada akhirnya? Ye Xuan bertanya kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, kau bisa menebaknya. Kau bisa menebak siapa yang menang. Jika tebakanmu benar, akan ada hadiah, kata Su kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Melihat Su Xiao, Ye Xuan memiliki jawaban di hatinya. Lagi pula, senyum di wajah Su Xiao hampir tidak hilang. Terlihat bahwa Su Xiao sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Apakah kita menang? Apakah kita menang? Meskipun sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, Ye Xuan masih tidak percaya, jadi dia bertanya kepada Su Xiao dengan senyum ragu. Namun Su Xiao tidak menjawab kata-kata Ye Xuan. Sebaliknya, dia mengangguk pelan menanggapi Ye Xuan. Ya, bagus. Setelah melihat Su Xiao mengangguk, Ye Xuan melompat gembira, dan bahkan mencium wajah Su Xiao karena terlalu gembira. Kita menang, bagus. 20 kali, aku menghasilkan banyak uang. Ye Xuan tampaknya tidak merasakannya. Dia terus tersenyum pada Su. Itu berbeda dari ketidakberdayaan Ye Xuan, tetapi Su Xiao merasa sedikit tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia hanya melihat penampilan Ye Xuan yang tidak berperasaan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Ya, kita menang, tapi tidak perlu terlalu senang. Jika kamu tidak tahu dari mana asalmu, kamu tidak akan berpikir kamu berasal dari keluarga Ye, kata Su kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Apa salahnya uang serakah? Kalau aku tidak mencuri atau merampok, aku akan memberitahu siapapun yang suka. Lagi pula, keluarga kita tidak ingin kita menjadi generasi kedua orang kaya yang hanya akan merugi. Kita punya kendali ketat atas diri kita sendiri, oke? Jadi kita semua punya kendali ketat atas uang saku kita. Tak peduli anak siapa kamu akan diperlakukan sama. Ye Xuan berkata kepada Su sambil tersenyum. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Ye Xuan, Su Xiao mengangguk setuju dengan gaya manajemen keluarga Ye. Lagi pula, sebesar apapun keluarga itu, jika tidak ada penerus, itu tidak akan berpengaruh. Oleh karena itu, kita harus memberi perhatian khusus pada manajemen generasi berikutnya. Lagi pula, berapapun aset yang kamu miliki, Anda dapat menyedot semua keturunan Anda tanpa memberi mereka kekuatan. Oleh karena itu, pengelolaan generasi mendatang tidak boleh longgar. Baiklah, begitu. Ayo pergi. Ayo keluar. Kurasa mereka harus bergegas. Su Xiao berkata kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Lagi pula, hasilnya belum dirilis, jadi Su Xiao akan membawa Ye Xuan keluar dulu, setidaknya untuk memberitahu Ye Tian dan yang lainnya hasilnya. Baiklah, ayo pergi. Di bawah pimpinan Su Xiao, Ye Xuan dan Su Xiao berjalan keluar dari area kompetisi bersama. Bos Ye, bagaimana denganmu dan Chu Fanfan? Siapa yang menang? Tadi kami hanya melihat kalian berdua mengemudi, tapi kami tidak tahu siapa yang pertama kali melewati garis finish. Awalnya, aku menunggu penyelenggara memperlambat video, tapi sekarang aku tidak menunggu. Saat aku melihatmu keluar, beritahu kami, atau kami akan mati. Ye Tian berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum. Seharusnya aku menang, tapi hasil akhirnya akan segera keluar, kata Su Xiao kepada Ye Tian sambil tersenyum. Seolah membenarkan kata-kata Su Xiao, tepat ketika kata-kata Su Xiao baru saja terucap, klakson penyelenggara berbunyi. Saya tahu semua orang menantikan hasil akhir, dan saya juga tahu semua orang ingin tahu siapa pemenangnya. Sekarang mari kita ulas kembali momen indah ini. Suara dari pengeras suara pun menghilang, dan adegan Su Xiao dan Chu Feifan mencapai garis finish kembali muncul di layar lebar. BMW putih dan Lamborghini biru tampak seperti dua lampu berbeda yang melesat menuju garis finish secara bersamaan. Hanya di final, BMW putih itu memimpin sedikit lebih jauh, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, Chu Feifan terlihat kalah telak. Sebesar apapun kekalahan, kalah tetaplah kalah. Tak ada alasan, tak ada pembenaran. Kerumunan orang yang mengalahkan Chu Feifan untuk menang, sama seperti mereka yang mengalahkan Qin Ming untuk menang ketika Qin Ming tersingkir, seolah tak ada cinta di dunia saat ini. Tak seorang pun menyangka bahwa kuda hitam yang akhirnya tiba-tiba terbunuh akan meraih kemenangan terakhir, yang jauh di luar imajinasi semua orang. Namun faktanya ada di depan mata kita, dan kita tak bisa tidak mempercayainya, karena semuanya memang benar. Selamat kepada Tuan Su Xiao atas kemenangannya dalam kompetisi Raja Mobil kali ini.
Meskipun ini bukan kompetisi biasa, saya yakin gelar Raja Mobil Tuan Su Xiao tak akan dipertanyakan lagi. Sekarang mari kita sambut Raja Mobil kita, dan berharap generasi Raja Mobil baru kita dapat memimpin kita yang gemar bermain-main dengan mobil lebih jauh. Kalau terlalu banyak, kami tak akan berkomentar. Sekarang, orang-orang yang baru saja mendesak Tuan Su Xiao untuk menang bisa datang untuk menerima hadiahmu. Mereka baru saja mengeluarkan 8 miliar yuan sekaligus. Bahkan kami pun tak sanggup, jadi, kami hanya bisa memberikan sedikit dulu. Saya harap kalian bisa mengerti, kata suara di radio itu kepada kerumunan. Ya, menang, menang. Berbeda dari kebanyakan orang, mereka yang menang dengan senyum Su Xiao kali ini justru menunjukkan senyum di wajah mereka. Lagi pula, mereka bersemangat memikirkan peluang 20 kali lipat. Namun berbeda dari yang lain, Su Xiao sama sekali tidak berekspresi, karena sepertinya ia tidak memenangkan permainan. Lagi pula, uang Su Xiao sekarang sebenarnya adalah angka bagi Su Xiao, jadi Su Xiao yang tadinya mati rasa, tentu saja tidak berekspresi. Namun yang benar-benar membuat Su Xiao senang adalah melalui kompetisi ini, Su Xiao sekali lagi mendapatkan banyak poin pengetahuan. Dengan poin pengetahuan ini, Su Xiao dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Meskipun Su Xiao juga tahu bahwa ia ingin berurusan dengan masyarakat surga dan bumi, ia masih terlalu lemah, tetapi poin pengetahuan ini cukup untuk membuat Su Xiao senang. Selamat. Aku tahu kau sangat hebat, tapi serius, aku tidak menyangka kekuatanmu begitu kuat. Jika performa mobilnya sama, aku yakin aku jelas bukan lawanmu. Aku yakin aku kalah, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa meminta bantuanmu untuk kemampuan mengemudi di masa mendatang. Driftmu sangat bagus. Itu yang terbaik yang pernah kulihat. Tepat ketika semua orang senang menang dan sedih kalah, Chu Fanfan menemui Su Xiao dan mengatakan apa yang ada di pikirannya kepada Su Xiao. Bab 458. Baiklah, tidak masalah. Selama aku punya waktu, kita bisa maju bersama. Su Xiao tanpa ragu berkata kepada Chu Feifan. Meskipun Chu Feifan tahu bahwa waktu tidaklah lama, terkadang karakter seseorang dapat terlihat dari beberapa hal. Setidaknya menurut Su Xiao, Chu Feifan masih orang yang baik, jadi bukan tidak mungkin untuk mengajarinya 2 kali. Sungguh, terima kasih banyak. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Chu Feifan berkata dengan penuh semangat. Ini kartu namaku. Jika kau punya waktu, kau bisa menghubungiku. Kita bisa maju bersama. Tapi aku harus memberitahumu dulu bahwa aku biasanya sibuk, jadi tergantung keberuntunganmu untuk menemukanku. Su Xiao mengeluarkan kartu namanya kepada Chu Feifan. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengganggumu hari ini. Aku akan pergi dulu dan menghubungimu nanti. Setelah selesai berbicara, Chu Feifan langsung pergi. Setelah Chu Feifan pergi, Su Xiao dan yang lainnya tidak pergi lama, tetapi karena Su Xiao menekan 200 juta sekaligus, sehingga penyelenggara akhirnya memberi Su Xiao 40% saham tanpa banyak uang. Dengan kata lain, Su Xiao tidak perlu melakukan apapun di masa depan. Selama seseorang terus terjebak dalam kemacetan, Su Xiao bisa mendapatkan dividen. Tetapi ada juga persyaratan, yaitu, jika ada masalah yang tidak dapat mereka selesaikan di masa depan, Su Xiao harus maju untuk membantu menyelesaikannya. Ini adalah bentuk penyamaran Su Xiao yang terikat pada kereta perang mereka, tetapi akhirnya Su Xiao memikirkannya dan setuju. Lagi pula, ketika Su tertawa, dia tidak akan terlalu khawatir ketika dia membutuhkan dirinya sendiri. Ada juga beberapa episode di tengah, yaitu, Ye Tian hampir bertarung dengan Namong Ao. Pada awal kesombongan Namong Ao, Su Xiao juga melihat di mata. Setelah Namong Ao kalah, Ye Tian secara alami tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengejek, jadi Ye Tian langsung mengejek Namong Ao. Baiklah, kalah, sekarang kau punya sesuatu untuk dikatakan. Namong Ao, kukatakan padamu, kau juga hidup dengan baik, lahir di keluarga yang baik, kalau tidak, kau bukan apa-apa. Namun, entah apakah perkataan Ye Tian itu memancing amarah Namong Ao, atau karena suasana hati Namong Ao sedang buruk setelah kalah, sehingga mereka hampir pindah saat itu. Namun, dibandingkan dengan Ye Tian, Namong Ao lah yang paling ingin dilihat Ye Tian. Lagi pula, kali ini, ia punya beberapa saudara di sini. Namong Ao bisa memberinya pelajaran jika ia melakukannya lebih dulu, dan sulit bagi keluarga Namong untuk mencari masalah sendiri saat itu. Lagi pula, Namong Ao lah yang melakukannya lebih dulu, dan keluarga Namong yang akan disalahkan. Sayangnya, di saat-saat kritis terakhir, Namong Ao masih menahan amarah di hatinya. Akibatnya, mereka berdua bertarung cukup lama, tetapi tidak jadi memulai. Patut disebutkan bahwa Su Xiao juga mendapatkan 1.500 poin pengetahuan berkat kemenangan kompetisi. Ketika ia menerima perintah sistem, Su Xiao masih sedikit terkejut. Namun,
melihat orang-orang yang berkerumun di mana-mana, Su Xiao masih merasa kurang dari 1.500 poin pengetahuan. Lagi pula, Su Xiao sangat yakin bahwa operasi Sao-nya akan dikagumi banyak orang. Suzu tahu bahwa sistem pernah mengatakan bahwa ketika tuan rumah secara tidak sengaja memicu tugas iri, cemburu, dan kebencian, satu orang memberikan sedikit poin pengetahuan untuk kurang dari 500 orang, dan dua orang memberikan sedikit poin pengetahuan untuk lebih dari 500 orang tetapi tidak lebih dari 1.000 orang. Dan mustahil bagi semua orang untuk memiliki emosi seperti ini terhadap tuan rumah, jadi wajar saja tuan rumah tidak bisa mendapatkan pengetahuan dari semua orang. Sistem berkata sambil tersenyum. Yah, sepertinya aku salah paham. Su Xiao berkata kepada sistem sambil tersenyum, lalu diam saja. Setelah urusan di sini beres, orang-orang tidak akan berhenti, dan mereka akan berkendara ke rumah Ye. Namun, saat ini, perut Ye Tian terasa mual, dan setelah mendengar usulan Ye Tian, semua orang pergi makan camilan tengah malam. Namun, selama periode ini, Ye Tian adalah keling. Ia dididik dengan keras oleh Ye Xuan, sampai Ye Tian berulang kali berjanji bahwa ia tidak akan pernah pergi ke balapan drag lagi. Ye Xuan akhirnya melepaskan Ye Tian. Lagi pula, duduk di kursi penumpang Su Xiao hari ini, Ye Xuan ketakutan. Meskipun Ye Xuan tahu bahaya balapan drag, ia tidak pernah berpikir untuk bersikap begitu menakutkan. Terutama saat Qin Ming hampir meninggal dalam kecelakaan mobil, Ye Xuan telah bertekad untuk tidak pernah membiarkan Ye Tian menyentuh benda itu lagi. Jadi, bahkan jika Ye Tian dipermalukan, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya karena kecelakaan. Itulah mengapa Ye Xuan begitu kuat. Hanya bisa dikatakan bahwa Ye Tian sedang sial dan baru saja menabrak moncong Ye Xuan. Awalnya, Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi siapa sangka Ye Tian berlari ke Su Xiao dan berkata kepadanya bahwa ia ingin Su Xiao mengajarinya mengemudi. Ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Mengenai masa depan, kita bisa membayangkannya. Tentu saja, urusan Ye Tian hanyalah episode kecil, dan sekarang sudah tidak terlalu dini, jadi sekelompok orang tidak menunda terlalu lama. Setelah makan malam sederhana, saya kembali ke rumah Ye, mungkin karena permainannya terlalu fokus, jadi Su Xiao tertidur tak lama setelah berbaring di tempat tidur. Su Xiao baru terbangun keesokan paginya di Yangguan. Mengusap-usap matanya yang masih mengantuk, Su tertawa melihat waktu yang sebenarnya mengejutkannya, karena sudah pukul 9 malam. Su Xiao tidak terus berbaring di tempat tidur. Ia langsung turun dari tempat tidur dan membersihkan diri, lalu datang ke halaman tuannya, Ye Feng. Namun, saat ini, Ye Feng sedang bermain catur dengan Yao Lao. Hanya saja, teknik Ye Feng agak buruk. Ia dibunuh oleh Yao Lao dan kehilangan baju zirahnya. Melihat Su Xiao masuk, Ye Feng tampak menemukan harapan. Ayo, bangsat. Ayo tunjukkan pada tuanku bagaimana aku akan bermain. Kemampuan catur anakmu cukup bagus. Kau harus mengalahkan dukun tua itu untukku. Ye Feng berkata kepada Su sambil tersenyum. Namun, Su Xiao melihat hasil di papan catur, tetapi kemudian senyumnya berubah pahit. Seperti inilah hasilnya. Su Xiao percaya bahwa bahkan Dewa Luo Agung pun tak berdaya. Su Xiao dapat menyimpulkan bahwa selama Yao Lao bersedia, Ye Feng akan kalah kapan saja. Hanya saja Yao Lao takut tidak ada yang akan bermain dengannya setelah Ye Feng kalah, jadi dia hanya berlama-lama. Tuan, bukannya aku tidak membantumu, tapi kau benar-benar tidak punya kesempatan. Kurasa lebih baik kau mengaku kalah. Dalam hal ini, lebih baik. Su berkata kepada Ye Tian sambil tersenyum. Tidak, bagaimana mungkin aku mengaku kalah seperti pecandu narkoba? Tidak, tolong bantu aku. Kurasa aku masih punya kesempatan untuk menang. Ye Feng berkata kepada Su sambil tersenyum. Namun untuk kata-kata Ye Feng, Su Xiao hanya bisa membalas dengan senyum getir. Baiklah, coba kulihat. Su berkata kepada Ye Feng sambil tersenyum. Sistem, bantu aku bertukar catur tingkat master, cepat. Su tersenyum kepada Ye Feng dan berkata kepada sistem dalam hati. Ding, pertukaran catur tingkat master, tolong tunggu sebentar. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Hingga Su Xiao merasakan arus hangat mengalir ke otaknya, Su Xiao tiba-tiba merasa pemahamannya tentang catur telah berkembang kembali. Bahkan melihat langkah mati Ye Tian, Su Xiao memiliki dorongan untuk menghidupkannya kembali. Dorongan semacam ini datang dari hati Su Xiao dan merupakan perilaku bawah sadarnya. Baiklah, Tuan, apa langkahmu selanjutnya? Dengan perintah Su Xiao, catur Ye Tian mulai hidup perlahan. Awalnya, Yao Lao tidak peduli, tetapi semakin ia melangkah, semakin luar biasa ia menjadi. Aku tidak menyangka bahwa dengan upaya Su Xiao, permainan catur mati Ye Tian menjadi hidup. Bahkan sekarang, itu bisa tak terpisahkan dari Yao Lao Sa. Bahkan Yao Lao pun tak menyangka,
tapi sayang sekali Yao Lao bangun terlalu siang. Saat Yao Lao bangun, tak ada kesempatan. Su Xiao telah berhasil membalikkan keadaan. Anak muda, berapa panjang kepalamu? Aku ingat sebelum aku pergi terakhir kali, kemampuan catur anakmu sedikit lebih buruk dariku. Sudah berapa lama? Anakmu sudah begitu hebat. Kalau aku tak tahu tentangmu, nak, aku ragu kau monster tua yang berpura-pura menjadi dirimu. Yao Lao berkata kepada Su sambil tersenyum. Haha, guru bercanda, tapi bagaimana anak itu bisa berubah? Dia bukan muridmu, kan? Kau akan selalu menjadi guruku. Sudah cukup, kan? Lagi pula, tidak semua guru menginginkan muridnya lebih muda dari biru, tetapi lebih baik dari biru. Aku hanya memenuhi keinginanmu, kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Haha, bagus. 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 Aku tidak salah lihat, Pak Tua. Ayolah, itu tidak masuk hitungan. Ayo kita belajar dan berlatih bersama. Aku ingin melihat seberapa jauh kemajuanmu. Selanjutnya perhatikan saja, tapi aku tidak akan tahan air lagi, kata Yao Lao kepada Su sambil tersenyum. Setelah itu, tentu saja, tidak ada yang perlu dikatakan. Su Xiao mulai bermain catur dengan Yao Lao, tetapi setelah Su Xiao menguasai keterampilan catur tingkat master, Su Xiao tampaknya sudah lama menebak setiap langkah Yao Lao. Jadi, berapapun usia Yao, Su Xiao punya cara untuk menghadapinya. Dengan cara ini, Ye Feng, yang sedang memperhatikan kedua orang itu bermain catur, juga tertarik pada sumur itu. Hanya saja aku tidak akan pernah merasa sedalam ini tanpa mengalaminya sendiri. Saat ini, Su Xiao merasa seolah-olah ia adalah seorang jenderal yang bertempur di medan perang, dan setiap langkah keputusannya akan memainkan peran penting. Setiap langkah keputusannya akan membuat banyak orang kehilangan nyawa, jadi Su Xiao harus ekstra hati-hati. Karena keputusan Anda sendiri memainkan peran penting. Bab 459. Saat ini, Su Xiao dan Yao Lao tampak seperti dua jenderal kuno. Jika mereka tidak pergi, mereka berdua memainkan peran penting. Akankah mereka terbakar? Tetapi jika mereka tidak berhasil, mereka akan segera berpisah. Mereka saling mencoba, tetapi tidak pernah melancarkan serangan nyata. Mereka menyiapkan jebakan untuk satu sama lain, tetapi tidak ada yang membuat kesalahan karena ini. Dapat dikatakan bahwa Ye Tian merasa takut ketika dia melihat mereka. Bahkan Ye Tian percaya bahwa jika Su Xiao dan Yao Lao adalah jenderal di zaman kuno, mereka akan hancur berkeping-keping. Tetapi ide Ye Feng tidak diketahui Su Xiao. Saat ini, mereka bermain catur dengan sepenuh hati, dan mereka tidak memperhatikan begitu banyak orang lain. Su Xiao dan Yao Lao masih tak terpisahkan di papan catur, tetapi pemikiran Su Xiao seolah-olah dia berada di medan perang, mengarahkan ribuan pasukan untuk menyerang Yao Lao. Dua orang terbunuh secara terbalik, meskipun ada kerusakan satu sama lain, tetapi untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tetapi saat ini, hati Su Xiao sedikit penasaran. Dia mampu bersaing dengan Yao Lao terakhir kali. Mengapa Yao Lao meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu? Alasan mengapa aku bisa membuat kemajuan pesat adalah karena adanya sistem. Apa alasan Yao Lao? Su Xiao sangat penasaran, tetapi Su Xiao juga tahu bahwa kali ini bukan saatnya untuk penasaran, jadi Su Xiao hanya bisa terganggu sementara oleh rasa ingin tahunya dan berkonsentrasi bermain catur dengan Yao Lao. Haha, bagus, bagus, kemajuanmu tidak kecil. Awalnya kupikir kau tidak akan menjadi lawanku kali ini, tetapi yang tidak kuduga adalah kemajuanmu begitu besar. Layak menjadi murid Raja Pengobatan, kata Yao kepada si pelawak. Meskipun Ye Tian, yang paling banyak menonton, tidak melihat hasil dari Qi Panshan, Yao Lao, sebagai pihak yang bersangkutan, sudah tahu bahwa ia telah kalah. Meskipun hanya selisih satu anak, Yao Lao tahu bahwa ia tidak memiliki peluang, dan itu juga karena Su Xiao mengkhawatirkan wajahnya, jadi ia sengaja membantu dirinya sendiri. Sudahkah kau memutuskan, siapa yang menang? Ye Feng menatap mereka dan mulai membersihkan bidak-bidak di papan catur. Ia bertanya kepada mereka. Namun, keduanya tidak menjawab kata-kata Ye Feng. Su Xiao tidak tahu bagaimana cara berbicara. Lagi pula, Yao Lao juga gurunya sendiri, jadi ia harus menjaga mukanya. Sedangkan Yao Lao, ia selalu malu untuk membuka mulutnya. Lagi pula, ia pernah membanggakan kemampuan caturnya kepada Ye Feng, tetapi ia dikalahkan oleh muridnya dalam sekejap mata. Bukankah itu wajah besar yang telanjang? Jadi, tabib tua itu tentu saja malu untuk berbicara. Kalian bicara saja. Kenapa kalian pikir aku tidak tahu kalau kalian diam saja? Pasti si pecandu narkoba itu yang kalah. Kita harus segera meniru karakter si pecandu narkoba itu. Saat ini, kita jangan terlalu berharap. Ye Feng berkata kepada mereka. Benar saja, setelah Ye Feng selesai berbicara,
ada sedikit ketidakwajaran di wajah Yao Lao, yang membuat Ye Feng yang tadinya ragu-ragu, menjadi lebih yakin setelah melihatnya. Haha, aku tahu kalian kalah, kalian hanya tidak mengakuinya. Ye Feng mencibir Yao Lao. Su Xiao hanya melirik kedua orang yang berisik itu, tetapi sudut mulut mereka terangkat membentuk senyum. Lagi pula, kedua guru mereka bisa rukun satu sama lain. Sebagai murid, mereka tentu saja senang. Baiklah, guru, kita baru saja seri. Aku tidak menang. Lagi pula, kita semua keluarga. Bagaimana mungkin kita menang atau kalah? Su Xiao menatap ekspresi tidak wajar di wajah Yao Lao. Su Xiao berkata kepada Ye Feng. Jangan jelaskan. Kalau aku kalah, aku tidak akan curang. Lagi pula, kalaupun kalah, aku lebih baik daripada Ye Lun. Setidaknya Ye Lun bukan lawanku. Dengan cara seperti ini, berkelahi dan membuat masalah, bersama Su Xiao bermain catur dengan Yao Lao, mereka bertiga tanpa sadar menghabiskan sepanjang pagi. Jadi, apa kau merasa tidak ingin bermain catur lagi? Tanya Ye Feng kepada tabib tua itu. Melihat tabib tua itu kalah sepanjang pagi, wajah Ye Feng penuh senyum, lalu berkata kepada tabib tua itu. Kau diam saja, Ye Lun. Entah berapa kali aku diam saja saat kalah. Tabib tua itu jujur dan tidak tahan dengan dengungan Ye Feng di sampingnya, lalu berkata kepada Ye Tian. Kenapa, kau marah? Lala, ingat bagaimana kau mengejekku setelah menang. Ye Feng seperti anak kecil dan ribut dengan tabib tua itu. Baiklah, dua tuan, kalian sudah selesai atau belum? Ayo kita makan sesuatu. Aku lapar sekali. Apa kalian tidak tahu kalau aku belum makan tadi pagi? Sekarang sudah siang. Kalian berdua tidak akan melewatkan makan siang. Kalau begitu, aku tidak peduli. Aku akan makan, kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Haha, pergilah, aku dan pecandu narkoba itu mungkin harus menunggu sebentar untuk kembali makan. Tapi pulanglah lebih awal malam ini. Ada pesta makan malam untuk merayakan kembalinya aku dan pecandu narkoba itu setelah terobosan. Meskipun ini hanya makan malam keluarga, kau juga muridku, jadi kau harus menghadiri pesta makan malam seperti itu. Kata Ye Feng kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Feng, Su tersenyum dan pergi dengan tergesa-gesa. Su Xiao takut jika dia tidak pergi lagi, tipuan kecilnya akan ketahuan oleh mereka. Sudah berakhir. Aku ditipu oleh anak itu. Aku lapar. Aku tidak ingin terus bermain catur denganku. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk memberi anak ini pelajaran yang baik. Kata tabib tua itu kepada Ye Feng. Haha, baiklah, aku mengerti bagaimana kau mengajarinya. Jangan lihat aku. Aku tidak bisa membantumu. Lagi pula, aku tidak bisa membantumu. Kau tidak tahu kekuatan anak itu. Ilmu bela dirinya tidak lagi kalah dariku. Aku tidak bisa mengalahkannya. Ye Feng menatap mata Yao Lao dan berkata cepat, Ye Feng selalu merasa Yao Lao tidak punya ide bagus. Apa kau pikir semua orang ingin sepertimu dan hanya tahu cara menyelesaikan masalah dengan paksa? Tentu saja, aku punya caraku sendiri. Kata tabib tua itu, sudut mulutnya membentuk senyum jahat. Melihat senyum tabib tua itu, Ye Feng hanya merasakan suhu tubuhnya tiba-tiba turun, meskipun tidak tahu apa alasannya, Ye Feng tetap tidak melanjutkan bicaranya. Hanya saja Su Xiao, yang telah meninggalkan gerbang keluarga Ye, tiba-tiba merasa kedinginan. Apa-apaan ini? Apa aku sedang flu? Su Xiao bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Hanya saja Su Xiao tidak peduli, karena sistem tidak memberikan perintah tugas sama sekali, jadi Su Xiao percaya bahwa itu hanyalah ilusinya sendiri. Karena sudah lama menggunakan sistem ini, Su Xiao juga memiliki pemahaman tertentu tentang sistem ini. Apapun yang terjadi, sistem akan melepaskan tugas selangkah lebih awal. Menurut Su Xiao, ini seharusnya dianggap sebagai perlindungan terselubung dari sistem, sehingga ia dapat mempersiapkan diri secara mental dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Jadi sekarang tidak ada perintah tugas dalam sistem, jadi Su Xiao tidak peduli. Setelah makan sedikit di pinggir jalan, Su Xiao naik mobil dan pergi ke kantor pusat Qingbang di Beijing, tempat Universitas Tiger berada. Namun setelah Su Xiao menyebutkan tujuannya, sopir taksi itu berkata, "Adik kecil, kau belum membuka pintu ke tempat itu siang hari. Meskipun kita semua tahu kemana harus pergi ke kelas di malam hari, tempat itu adalah surga di bumi." Petik 2. Yah, kau salah paham. Aku hanya pergi ke sana. Aku khawatir kau tidak tahu nama tempat itu, jadi aku menyebutkan nama tempat yang besar. Su Xiao tidak ingin menjelaskan banyak hal, jadi dia dengan santai mencari alasan untuk mengatakannya. Setelah itu, Su Xiao memejamkan mata dan memejamkan matanya. Meskipun Su Xiao bangun secara alami hari ini,
dia merasa sangat lelah setelah bermain catur dengan Yao Lao sepanjang pagi, jadi dia berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Su Xiao baru terbangun setelah sopir menelepon Su Xiao di tempat tujuan. Bahkan Su Xiao tidak menyangka ia akan tertidur lelap, yang membuat Su Xiao merasa sangat aneh, tetapi ia tidak menemukan alasannya. Sederhana saja. Alasan mengapa hal ini terjadi pada tuan rumah adalah karena tuan rumah sama sekali tidak memiliki pertahanan terhadap pengemudi. Petik 2. Dari sudut pandang tuan rumah, pengemudi tidak mengancam, sehingga tuan rumah dapat dikatakan sepenuhnya terbebas dari pengemudi. Justru karena inilah tuan rumah akan tertidur lelap. Suara sistem bergema di hati Su Xiao saat ini. Ini juga memecahkan keraguan Su Xiao. Ketika Anda datang ke markas Qinggang, Anda bisa menjadi markas Qinggang di Beijing. Tentu saja, masalah keamanan di sini tidak dapat diabaikan. Su Xiaocai baru saja tiba di pintu, harimau besar sudah muncul di hadapannya. Bos, apa yang membawamu ke sini? Kupikir bos sudah melupakan cabang kami. Sejak bos berdiri, Anda tidak pernah ke sini lagi, kata Huda sambil tersenyum kepada Su. Haha, apa aku kurang percaya padamu? Yah, tidak masalah, tapi sepertinya tidak ada kesulitan yang tak terpecahkan saat kau terlihat merah, kata Su kepada Huda sambil tersenyum. Setelah itu, di bawah arahan Huda, Su Xiao berjalan ke markas Qingbang. Su Xiao membukanya sebentar dan mengawasi dengan baik. Namun, Su Xiao menemukan masalah. Yaitu, orang-orang di sini umumnya tidak terlalu kuat. Su Xiao yakin hanya 2 orang dengan kekuatan tingkat abadi yang bisa membuat pertahanan seperti itu. Begitu mereka diserang, mereka akan menjadi seperti ornamen dan tidak akan berperan apapun. Harimau besar, meskipun tidak masalah bagimu untuk berurusan dengan orang biasa, tidak masalah bagimu untuk berurusan dengan seni bela diri kuno atau kekuatan super. Bab 460. Meskipun Su Xiao tidak mengatakannya secara mutlak, kita semua adalah orang pintar, dan Su Xiao yakin Su Xiao dapat memahami maksud mereka sendiri. Bos, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bos juga tahu betapa kuatnya geng pemuda kita. Apa yang bisa kulakukan sangat banyak. Tapi aku yakin bos pasti punya solusi. Bagaimana kalau bos melihat-lihat dan melihat apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tiger melempar masalah itu kepada Su Xiao. Aku akan pergi. Sepertinya kau harus pergi ke kamar untuk membuka ubin setelah 3 hari bertengkar. Bisakah kau memberitahuku apakah kulitmu gatal, atau kita akan pergi berlatih? Setelah mendengarkan kata-kata Huda, Su berkata kepada Huda sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Aku bukan lawanmu. Aku masih memiliki pengetahuan diri ini, jadi aku tidak akan bermain-main denganmu, kata Tiger kepada Su sambil tersenyum. Tentu saja, meskipun Huda sedikit bercanda dengan Su Xiao, Huda masih tahu prioritas masalahnya, jadi dia segera memperkenalkan masalah besar dan kecil Qingbang. Melalui pengenalan Huda, Su Xiao juga mengetahui masalah yang dihadapi Qingbang dengan premis perkembangan yang tampaknya pesat. Selain hal-hal lain, kurangnya efektivitas tempur di level atas merupakan masalah besar. Namun dalam hal ini, Su Xiao belum memiliki solusi untuk sementara waktu. Lagi pula, pembinaan para ahli tidak bisa dilakukan dalam semalam. Adapun orang-orang yang telah Su Xiao mulai atur pelatihan Liu, hanya bisa dikatakan bahwa mereka jauh tetapi tidak dekat. Namun, Su Xiao tidak dapat membuat rencana yang baik untuk sementara waktu, yang membuatnya tidak berdaya, tetapi tidak ada cara. Pada saat yang sama, Su Xiao juga melihat beberapa masalah dari reaksi Huda. Meskipun banyak keluarga takut akan ancaman klub tertinggi, mereka tidak berani melakukan apapun kepada Huda di depan umum, tetapi masih banyak tindakan kecil secara pribadi. Inilah yang paling ditakuti Su Xiao. Lagi pula, dia tidak takut kamu datang. Dia takut kamu menyerang secara diam-diam. Kamu bisa waspada jika kamu datang begitu terang-terangan, tetapi tindakan rahasia kecilmu terlalu defensif. Baiklah, kau bisa berkembang dengan mantap dulu. Aku akan mengirim sekelompok orang kepadamu setelah Liu selesai latihan. Tapi kurasa kau tidak bisa menungguku datang. Ada banyak talenta di ibu kota. Apa kita harus memahami mereka dengan baik sebelum bisa memahaminya, kata Suda sambil tersenyum. Baiklah, bos, aku tahu ini. Aku akan memperhatikannya dengan saksama. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Huda mengangguk dan berkata kepada Su Xiao. Ketika Su Xiao keluar dari Tiger Beak, hari sudah gelap. Awalnya, Huda akan menyiapkan makanan, namun, ia ditolak oleh Su Xiao. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa keluarga Zhao Ye masih mengadakan pesta makan malam ini. Meskipun Su Xiao tidak terlalu menyukai pesta makan malam itu, tidak mungkin. Lagi pula, Ye Feng sudah mengatakannya kepada Su Xiao. Akan gawat jika Su Xiao tidak muncul.
Ketika Su Xiao kembali ke rumah Ye, pesta makan malam sudah dipersiapkan. Tentu saja, Su Xiao dan Ye Feng bergegas ke ruang perjamuan bersama. Sebagian besar orang di sini mengenal Su Xiao, tetapi beberapa dari mereka belum pernah melihatnya. Ada beberapa dari generasi muda, terutama Ye Yutian dan yang lainnya, tetapi di antara generasi yang lebih tua, ada beberapa orang yang napasnya tidak dapat dideteksi oleh sistem. Kemunculan orang-orang ini membuat Su Xiao memberikan perhatian khusus. Lagi pula, orang-orang biasa ini memberi Su Xiao banyak tekanan. Ayolah, Xiao Xiao, aku sudah bertemu beberapa tetua. Mereka adalah tulang punggung keluarga Ye kita. Alasan mengapa keluarga Ye dapat tumbuh dan berkembang seperti ini adalah kontribusi yang sangat diperlukan, kata Ye Tian kepada Su sambil tersenyum. Meskipun Ye Tian tidak memberikan perkenalan yang detail, perkenalan seperti ini sudah sangat bagus. Kau seharusnya tahu bahwa Su Xiao adalah orang luar. Rahasia keluarga Ye ini diceritakan kepada Su Xiao, seorang orang luar, yang menunjukkan bahwa keluarga Ye atau Ye Tian menghargai Su Xiao. Su Xiao telah bertemu beberapa pendahulu. Su Xiao tersenyum, memeluk tinju, dan membungkuk memberi hormat kepada beberapa orang. Yah, kau anak baik dengan persepsi yang kuat. Jika aku tidak salah ingat, kau seharusnya menyadari keberadaan kami saat bertanding kemarin. Aku belum pernah melihat persepsi seseorang sekuat dirimu, dan efektivitas tempurmu jauh melampaui harapan kami. Bagus, bagus, kata pria tua itu sambil tersenyum. Haha, itu hanya keberuntungan. Dibandingkan dengan yang lain, itu jauh lebih buruk. Meskipun Su Xiao tidak mengetahui kekuatan spesifik beberapa orang, Su Xiao tahu bahwa kekuatan orang-orang ini tidak akan pernah berbeda. Bahkan menurut Su Xiao, kekuatan masing-masing dari mereka berada di atas Nan Shannan dan yang lainnya. Lagi pula, perasaan yang mereka berikan kepada Su Xiao tak terbayangkan. Di sebuah pesta makan malam, Su Xiao mengetahui kekuatan bertarung tingkat tinggi keluarga Ye. Meskipun belum pernah melihat mereka melakukannya, nasihat mereka merupakan harta karun yang berharga bagi Su Xiao. Berkat nasihat publik, meskipun kekuatan Su Xiao belum meningkat, efektivitas tempurnya jelas telah mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun, di akhir makan malam, ponsel Su Xiao berdering, dan ketika ia mengeluarkan ponselnya, ternyata Wang Qiang yang menelepon. Saat itu sudah lewat pukul 9. Melihat nomor Wang Qiang, jantung Su Xiao berdebar kencang. Su Xiao merasa saat ini, Wang Qiang pasti ada masalah dengan Geng Qing. Tanpa ragu sedikit pun, Su Xiao langsung terhubung ke telepon Wang Qiang. Bos, tidak, perusahaan farmasi kita telah diserang, seseorang ingin mencuri formula kita, dan mereka sudah lama merencanakannya. Tanpa persiapan apapun, kita digantikan oleh lawan kita. Meskipun mereka membayar mahal, formulanya tetap dicuri. Dan mereka membawa pergi dua profesional kita dan pergi bersama, bos. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Wang Qiang berkata sambil tersenyum kepada Su di telepon. Apakah kau tahu siapa mereka? Itulah yang disebut, kenali dirimu dan kenali musuhmu, yang bisa membuatmu menang dalam 100 pertempuran. Pertama-tama, cari tahu siapa yang ada di pihak lawan. Karena kau berani mencuri formula kita, tidak mudah baginya untuk berhasil. Aku tidak tersenyum sia-sia. Tidak mudah pergi ketika kau ingin mengambil sesuatu. Kau tangani dulu, dan aku akan kembali sebentar lagi, kata Su kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Baik, bos, jangan khawatir. Saat Anda kembali, saya akan tahu siapa yang menggerakkan tangan itu. Wang Qiang meyakinkan Su Xiao sambil tersenyum di telepon. Setelah Su Xiao menutup telepon, senyum getir muncul di wajahnya. Sepertinya dia bahkan tidak bisa tenang. Namun, ada hal-hal yang tidak mau repot mencari masalah sendiri, tetapi Su Xiao tidak langsung pergi, melainkan pergi untuk berbicara dengan Ye Feng dan Yao Lao sebelum pergi. Namun, ketika Su Xiao hendak pergi, ia mendapat hadiah dari Yao Lao. Hadiah dari Yao Lao membuat Su Xiao sangat senang, karena Yao Lao telah mempersiapkan orang untuk Su Xiao. Mungkin Yao Lao juga tahu bahwa situasi Su Xiao sedang tidak baik, tepat ketika Su Xiao mengatakan ingin kembali ke kota X untuk mengurus semuanya. Yao Lao memberitahu Su Xiao bahwa dia akan mengatur sekelompok orang untuk membantu Su Xiao. Dengan begitu, dia tidak akan terlalu lelah di masa depan. Orang-orang yang diatur oleh Yao Lao dapat menyelesaikan masalah kekurangan tenaga ahli di Su Xiao. Karena orang-orang Yao Lao terdiri dari 1 Hua Fanjing, 5 Zong Shijing, 200 tingkat abadi, dan tingkat naga. Meskipun tingkat naga masih mencakup lebih dari setengahnya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan Su Xiao. Atas bantuan gurunya, Su Xiao tentu saja tidak menolak, karena Su Xiao tahu betapa pentingnya orang-orang ini pada tahap ini. Selama mereka ada, hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi di rumah mereka sendiri. Namun, orang-orang ini tidak berarti mereka dapat memberi mereka.
Mereka perlu ditarik keluar dari tempat lain secara perlahan, jadi Yao Lao memberitahu Su Xiao bahwa akan membutuhkan waktu baginya untuk mengirim mereka. Untuk hal ini, Su Xiao tentu saja tidak memiliki pendapat, jadi dia menerimanya dengan mudah. Su Xiao tidak sopan kepada Yao Lao, tetapi Yao Lao adalah tuannya sendiri. Jika dia sopan, dia akan menderita kerugian. Di saat yang sama, Su Xiao dapat melihat kekuatan pasukan ini dari aspek ini. Ini adalah kekayaan yang sangat besar bagi Su Xiao, tetapi Yao Lao tidak mengerutkan kening. Dapat dilihat bahwa kekuatan lembah Yao Wang juga sangat menakutkan. Namun, Su Xiao tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya saat ini. Sekarang Su Xiao sedang dalam perjalanan kembali ke kota X. Sepanjang perjalanan, Su Xiao berusaha membuat Su Xiao tercepat, sehingga hanya butuh lebih dari 1 jam baginya untuk kembali ke kota X. Namun Su Xiao tidak pulang, melainkan memilih untuk langsung pergi ke perusahaan farmasi, yang memberinya keuntungan pertama. Ketika dia datang ke sini, Su Xiao hanya melihat bahwa tempat itu dikelilingi oleh banyak anggota geng hijau, tetapi menurut Su Xiao, itu tidak berhasil. Lagi pula, kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang biasa tanpa kekuatan apapun. Jika mereka orang-orang yang cakap di sini, mereka hanya dapat menambah korban tanpa alasan. Ini dia, bos. Wang Qiang, yang menerima laporan itu, datang dari dalam dan berkata sambil tersenyum kepada Su. Baiklah, ceritakan secara detail apa yang terjadi. Aku tidak menjelaskannya dengan jelas di telepon tadi. Sekarang mari kita bicarakan. Ngomong-ngomong, apakah penyelidikan menunjukkan bahwa organisasi itu yang melakukannya? Su Xiaoxiang memberitahu Wang Qiang keraguannya. Itu mata-mata dari para penjahat kecil. Beberapa dari mereka tertangkap oleh kami. Karena mereka tidak bisa menjalankan hukum pidana kami, mereka memberitahu kami organisasi mereka. Hanya saja mulut mereka begitu keras sehingga mereka secara tidak sengaja membunuh beberapa orang, kata Wang Qiang kepada Su sambil tersenyum. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.